juga memang salah satu kayak hero yang harus selalu diwaspadai sih ketika dipakai oleh beberapa tim yang memang tajam banget tadi early bisa memberikan masuk ke late game-nya. So ya, gak ada Benedetta, gak ada Brody juga. Yang Brody ini kemarin sempat untuk keluar ya. Yap, kemarin dipakai oleh Dipakai Albert juga Albert. ya. Betul, betul. Masih ada Brody. Dipakai sama S juga di game terakhir. Yap. Dilepas. Gol juga Oh ini iya. pedas Brody banget sama juga. Natalia Betul, kelepas. betul. Natalia sih. yang Natalia kemarin. kalau pas. Tapi kalian bakal apakah coba diadu lagi dari Natalia? Ini Lancelotnya lepas loh. pokoknya. Lancelot. Intinya Lancelotnya bakal bukan prioritas sih menurut. Karena masih bisa Betul. dimainin gitu. Karena kan purple buff-nya sekarang udah ada delay time, Yap. 15 detik. Itu masih bisa dimainin. Nah, tinggal pilot. Yang bahaya sebenarnya Pak Pulung ya dan Omumawa itu support dan juga tanknya. Ya. Kalau menurut Pak Pulung, ini Natalia hampir saja terlepas dan kayaknya Brand Esports nggak mau melakukan kesalahan seperti tim Indonesia di sebelumnya. Nggak- Natalia terlepas. Nggak mungkin bakal dilepas. Bahkan kita lihat aja track record Benedetta di saat RRQ bermain di M2 World Championship untuk beberapa hari ini aja ya. Saiko memiliki rate yang mungkin tinggi banget gitu dengan Benedettanya. Untuk menangkap satu orang ini aja 5 player nggak cukup loh. Kalau bisa 5 player ini bawa lagi cadangan-cadangan playernya yang ada di luar, yuk masuk kita tangkep nih orang gitu. Susah banget masalahnya. Gocekannya maut badai. Ya, dan ini ada beberapa hero yang lepas. Kita tahu banget RRQ Hoshi mereka memiliki nilai yang tinggi untuk lapu-lapu. Sering kali menjadi first pick untuk Yap. RRQ Hoshi. Tapi kali ini bukan Matilda, ada Sylvana. Padahal tadi aku baru mau bilang ada Sylvana, ada lapu-lapu. Dia lebih kayak ke arah oke. Dari kemarin dengan Sylvananya terlalu terlihat cukup Yap. mencolok karena memang jago banget dari seorang Taiko-nya. Tapi kali ini Matilda, mereka pengen ada asuransi di mana, udah ada cover Yap. dan Matilda ini support yang punya damage cukup besar gila. Percaya sama aku. Itu yang kalau bulir-bulir jeruknya cerepet-cerepet. Bulir jeruk ya. Baru denger lagi nih gua. Analoginya habis makan jeruk kan tadi pagi bos. Belum, Bung. Hah? Bilang dia. Kita makan buah sekali 2 minggu bos. Wah, Iya. nanya makan juga jeruk. Gimana Om? 2 band kali ini? Boleh, dan ada Cloud. Nah ini dia. Oke, mengamankan satu core terlebih dahulu ya, karena kita ngelihat beberapa hari ini juga untuk pemain-pemain dari luar, contohnya dari Penapa Myanmar, mereka selalu ngehabisin core-core kita untuk di ban apabila kita nggak mengambil di 3 pick pertama loh. Itu Ya. setelah itu dihabisin, bener-bener disikat habis. Ya, tapi dengan adanya Cloud ya, dan mereka akan harus juga berhadapan Wow. dengan Sylvana. Benar banget. Yang mengakhirkan kayak Cloudnya ini Purify kah, bakal main di set kah, bakal ada satu juggler lagi kah yang bakal dipick oleh RRQ Hoshi. Oke. Oke, dan kita melihat memang dilepasin. Kali ini ada Kartizi kembali dengan Lancelot dia. Sesuai permintaan dari Iya, Opung ya. iya, iya. Ini pasti dilepas buat Lancelotnya. Tinggal bagaimana nanti di shutdown oleh RRQ Hoshi yang ini akan menjadi pertanyaan menarik untuk kita semua tentunya ya. Apakah jawaban yang disediakan oleh RRQ Hoshi? Mau pengen lihat Oh, jawaban itu apa gitu loh. Kalau buat menurut visi. aku pribadi ya, untuk dari seorang Calvezi ini dia bakal di counter bisa-bisa. Betul. Gak mungkin. Benar. Karena kalau aku bilang ya, Kartizi ketika di game pertama mereka dengan Lancelotnya dan mereka dengan Sylvananya, mereka udah pede banget bisa dapetin game yang pertama. Mereka bisa dikalahkan. Jalannya bakal lebih. Ingat, kemarin RRQ nubangin Omega seperti itu. Ya. Di game pertama dihabek-habek segala Dihabek-habek. macam, tapi ternyata dibalikin keadaannya dan berhasil menang. Bahkan game kedua itu easy game banget untuk tim RRQ. Dan kali ini Wow. udah ada band yang kelima. Band yang kelima untuk RRQ ini sebenarnya cukup krusial kalau dia coba untuk ngamanin 1-2 tanknya. Sebenarnya tanknya itu yang bikin tricky adalah mau pakai apa? Saiko punya hero pool banyak banget. Apa yang harus gua amanin? Tapi kemungkinan besar di sini yang terbuka sangat bebas, Jauhead. Jauhead ya. Jauhead masih terbuka bebas Chow. sejauh ini. Chow. Chow juga kemungkinan masih bisa digunakan juga oleh Psycho. Sementara ini adalah satu band terakhir Iya. untuk masing-masing tim. Apalagi hero yang akan mereka hilangkan. Sementara itu masih berpikir dari apa ya, Brand Esports ini mereka masih berdiskusi. Ada Benedetta, Brody, Natalia, dan juga ada Harit Seberta. Satu hero terakhir akan jatuh kepada Opung, hati-hati. Apa itu? Psycho itu pemain Chow. Betul. Tapi kan cowoknya bisa diambil. sama Cowoknya RRQ. bahkan Bener di nggak? ban sekarang. Baru Bener mau nggak? bilang. Aku udah gue bilang. Dikecil, Bisa dimakan sama Brand Sport juga. dihabisin Pak. Memang. Psycho, aku pertama kali ngefans sama Psycho dulu pas dia masih di tim sebelumnya. Bahkan belum di Onyx, di Envy. Waktu skin KOF-nya keluar. Belum, jauh banget di Envy. Dulu dia itu dengan Flicker Chow. Dulu inget gak? Nah. Trending Flicker Chow aja itu udah bagus banget kan? Nah, aku tuh fans banget sama dia waktu itu. Pas aku belum tahu, Psycho siapa. Waktu itu masih main satu tim dengan Udil. Udah ya. Masih sama Udil, masih sama James. Sama coachnya. Oh iya ya, aku baru inget. James itu mantan timnya Psycho. Nah, Coachnya Haraki Hoshi sekarang dan Jauhead.
sudah dibuang. Berarti tandanya Opung dengan adanya Jawhead yang sudah diamankan, hero-hero yang cukup menjadi tank agresif, pick over, Akai, Tigreal, Akai kalau aku bilang. Akai better. aku Tigreal. Aku jarang sekali ngeliat Taiko pakai Tigreal. Kalau Akai yes, kemarin kan sempat kita lihat. 40? Kalau Akai bersama dengan berarti memang tugas Finnya akan dengan Matildanya kembali ya. Mudah-mudahan lah misalnya nanti pun dalam keadaan terjepit lah Om ya. Mana tahu mereka harus berantem di area Lord. Mudah-mudahan ya hari ini kita doakan Fin bisa mencuri Lord tersebut, karena dari kemarin aksi-aksi pencurian dari Fin ini Penculikan memang ya. Penculikan Lord. nggak ngerti lagi Om. entah jurus apa yang dia pakai. Aku lagi cari nama buat Oh, Akai oke. Oke, Akai bersama dengan Khalid. Yap. Oke, di sini berarti kemungkinan besar kita udah lihat Oh line up my dari tim Ararkyoshi, Tenge Saiko, Fin dengan Matilda, R7 dengan Lapu-Lapu, Lunox. Whiskin dengan adanya Khalid. Tapi di sisi lain Lunox ini salah satu counter Waduh. natural untuk seorang DJ Khalid ataupun Lapu-Lapu, Opung Wawa. Yes. Draft pick kali ini dengan 10 hero yang sudah keluar, apa yang harus diwaspadai oleh tim Ararkyoshi? Mungkin lebih ke arah kayak mereka kalau nge-drag sampai late game memang masih punya Cloud ya. Yap. Tapi untuk di bagian paling kanan saya atau di posisi dari brand, mereka punya Alice dan juga mereka punya Lancelot. Oke. Lancelot bakal gendong di early banget, di early sampai mid game-nya. Untuk late game-nya bakal masuk ke Alice dan juga Lunox. Dan kalau menurutku aku tetap sih, meskipun dengan hal seperti ini, Pilot akan sangat menentukan sekali. Kita satu suara ya. Satu suara. Aku bakal hitung ya. Ya. Dalam 3, 2, 1. Ararki Hoshi. Itu dia sudah fix kita. Udah dipatenkan tidak berubah-berubah pokoknya ya. Tidak ada yang berubah-berubah. Sudah di Dan sementara kita bakal masuk Pak Pulung. Yup. Kita bakal masuk ke game. Tadi kita udah mulai draft pick, udah melihat semua draft pick yang Wah, ada. prepare nih. Hero yang ada, kita juga udah berdoa bersama-sama. Yap. Dan kali ini tinggal Ararki Hoshi melakukan yang terbaik. Amin. Ingat, apapun hasilnya, apapun keadaannya, kita Dobrak. bakal tetap dukung Ararki Hoshi tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam game. Ini dia final lower bracket antara tim Indonesia Ararki Hoshi versus Filipina. Brand Esports dan dipandu oleh Ranger Mas 40. dan juga Oh, wow. Oke. Nah loh, Piu langsung digeber di awal-awal pertandingan. Oke, kali ini seperti yang sudah kuduga, Sin, dengan playstyle-nya mereka, dia agak cukup galak, sedangkan dari Yap. seorang Whisky, kali ini bakal lebih menahan aja, dan ofensifnya bakal dikasih ke arah R7 lebih banyak. Di sisi lain, Pak Puleng ya, Matildanya bakal bener-bener ngejagain Lunox dimanapun dia berada. Bener nggak? Oke, dan juga memberikan space terhadap apa ya? Terhadap Sin yang untuk bisa melakukan farmingan dengan baik dan benar juga. Sementara untuk sekarang kita lihat di bagian tengah, Sin masih melakukan farmingan. Ada Matilda yang membuat perimeter di bagian depan tanpa bisa disentuh, tapi ternyata Piu juga udah mulai agresif untuk bisa maju sedikit ke bagian depan, dan tapi tetap tidak bisa mendapatkan space untuk mengganggu pemain dari Ararki melakukan farmingan. Itu dia bulir jeruknya. Bulir jeruknya. Tapi itu memang menjadi salah satu ini ya, strong point untuk Matilda. Iya benar sekali, hampir aja tertangkap Oji di awal-awal. Tapi Lancelotnya. bukan hanya itu aja, Sin harus berhati-hati dan berhasil diamankan oleh seorang Sin. Kali ini memilih untuk ke arah mid lane, farming terlebih dahulu dari seorang Sin. Di arah top lane, dari Whisky juga masih one man situation. Tapi kali ini posisinya lebih ke arah Ararki Hoshi yang mungkin melakukan rotasi dengan cukup cepat dan agak sedikit mendominasi seperti ini. Oke, di Iya. bagian tengah bisa dibilang ya cukup mendominasi. Ada Sylvana dan Lancelot juga yang udah mulai nge-push balik ke arah Akainya. Tapi pergerakan yang dilakukan Ararki lebih mengarah ke bagian atas, menjaga dan membuat satu baris pertahanan lagi agar nggak ada yang bisa nge-push ke arah Sin yang melakukan farmingan. Dan ternyata ada pertukaran nih Opung kali ini dari jungle-nya. Dan Turtle Camp sudah hadir di Lane of Dawn. Kita lihat udah ada Turtle, siapa yang akan mendapatkan Turtle yang pertama. Para pemain dari tim Brand pun gak berani terlalu membuka lebih dalam lagi karena ada purple buff yang harus diamankan. Tapi Saiko di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lasti dan juga Piu memilih untuk ke arah Turtle dari para pemain tim Ararki Hoshi. Hanya terpancing. Apakah bakal coba dipancing? Bakal coba dipaksakan. Dan oke. lihat dari sini ada first block Yes. didapatkan oleh seorang Sin di arah mid lane. Benar sekali, baik sekali tadi aksi blazing yang dikeluarkan, tapi ternyata Sylvana pun harus peregang nyawa. Ada naga yang turun ke bawah malah ngantar nyawa begitu aja, tapi ternyata Matilda berhasil untuk mengcover walaupun harus mengorbankan dirinya.
Iya. Oke. Dan setelah itu juga tadi penampilan kayak dari Sin, dia berani untuk masuk ke bagian tengah untuk melepaskan Blazing Duet untuk bisa mendapatkan poin kill. Dan 3 tukar 1 itu adalah keunggulan untuk Arkehozi. Yap. Oke, itu keunggulan dan gimana harusnya kesempatan ini didapatkan oleh tim Arkehozi untuk mencoba mengarah ke arah Turtle harusnya ya. Iya, karena tadi mereka udah memancing juga dengan ada Sin yang udah ngepok-ngepok ke arah Turtle-nya. Lalu ada peperangan di bagian tengah yang didahuluin oleh brand e-sport itu sendiri, tapi malah mereka yang harus memakan itu semua. Tapi di sini lihat bakal coba dipaksa tim fight. Ada Lancelot yang udah siap berada di arah rumput. Sedangkan para pemain dari tim Arkehozi sebelum merotasi ke atas udah harus dibuka oleh Saiko. Saiko udah punya Hurricane Dance setidaknya walaupun dia sedikit tertangkap dan dia bisa muter-muter di dalam lingkaran setang dari seorang Sylvana Onana. Oke, dan ini dia setup dari brand esports. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan Turtle. Sudah ada 4 pemain di sana dan Saiko masih akan memandang dulu. Yap, Oke, ini dia, ya. informasi telah diberikan. Lihat Sin sudah berada di garis depan. Bakal coba dipasang oleh seorang Saiko. Yap. Ada counter tapi ternyata Lancelotnya dapat execution bersama dengan itu bisa berhasil mendapatkan 1 poin tambah ditukar dengan seorang Pew. Mau Dua kemana? down. Agak boleh pulang. Mau jadi goyang. Berhasil 1 bahkan 2 yang sudah hilang. Keuntungan walaupun ditukar dengan Turtle. Benar sekali, 2 orang harus meregang nyawa dengan adanya 1 turtle yang harus mereka ambil. Ini adalah hal yang cukup baik untuk Arkehozi ya. Yes. Iya, Oke. dan dengan didapatkannya 1 Turtle tadi, ini sangat menguntungkan juga ya. Jadi kayak momentum dipegang oleh Arkehozi. Mereka bisa men-shutdown beberapa pemain tadi, tapi harus berbahaya. Oke, ini dia JJJ udah mulai. Tapi naganya mulai langsung maju ke bagian belakang. Nah loh, ketemu Sin yang ada di depan. Langsung ditembakin aja, Dexternya juga udah menembakin ke area yang berbeda. Tapi masih diserang ke bagian dalam. Apakah berhasil mendapatkan 1 poin tambah dari seorang Sin? Oh no, double kill untuk Arkehozi. Sin harus tumbang, ternyata Sin gak berhasil mendapatkannya. Tapi 2 poin ditukar. Kartusi mencoba mendapatkan 1 buah pop dan berhasil didapatkan. Ini udah lumayan bencana. Ini bakal coba ambil arah belakang. Bakal Sedikit coba lagi. dihantam. Dan ternyata Yes. golok dari Whiskey menumbangkan, menggorok seorang Kartusi di arah sungai. Ya, dari brand mereka mencoba untuk melakukan ganking tadi di top lane. Kalau kita lihat mereka dive in juga dan bahkan itu dibayarkan dengan sangat mahal sekali oleh brand esports. Meskipun Benar sekali. Sin tumbang, tapi ditukarkan dengan 3 orang. 3 orang om, ini dia kalau kemarin. Satu lagi, Apa? Kartusinya. Iya. Yang tumbang, dia ruginya banyak banget dan harusnya Fisiko di arah top lane. Bakal mencoba untuk mengusir mundur dan gak mau terlalu terburu-buru karena gak mungkin ada damage yang kuat untuk numbangin seorang Yuzong di arah top lane dengan posisi seperti itu. Oke, ini tadi juga untuk Elisnya udah mulai untuk memberikan teluhnya ya. Dilemparkan bola magic itu ke bagian depan. Hampir saya tadi 1 player dari Araki terkena ilmu santet yang udah dilemparkan hanya saja. Belum mau untuk lebih komit lagi dari Elisnya. Dan ingat ya, jangan lupa buat kalian semua di-share, kasih tahu para pendukung dari Indonesia suruh bangun, Araki Kingdom yang lain suruh bangun karena kita sudah mulai match-nya. Dan ini adalah babak yang menentukan. Dan lihat Sin karena belakang langsung masuk. Phantom Execution-nya dihindari. Lihat berhasil mendapatkan purple bomb dari seorang Kartusi. Kartusi, kau gak berhasil mendapatkan purple bomb kali ini. Oh my god. Iya, ini adalah momen yang dibutuhkan juga. Menghambat purple buff, menghambat pergerakan dari Lancelot untuk bisa memberikan extra pressure di 1 menit ke depan dan bahkan turtle-nya belum di setup oleh Arkehozi. Mereka cuma ngepok aja. Masih dicolek-colek aja om. Betul. Itu Dana, tapi sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, ada Raging Sandstorm. Sylvana, kau mau kemana nak, mentok kau di dinding langsung di situ. Tapi Flapsy di bagian atas, nah lo berantem aja tuh sama juragan pasir, kagak bakal kelar-kelar hidup lo Tapi berdua kali ya. ini isinya bakal objektif game bakal coba diamankan dengan Red Ribbon sama Messi duet ke arah belakang. Flatness lihat, cita-cita di dinding lihat. Sakit banget. Mataman bakal tumpunya gak berhasil, bahkan tersunat di arah top lane. Iya, tapi sementara hal tersebut terjadi juga Ribo ya. Ribo yang dari tadi belum ikut dari fight, hanya fokus untuk mendapatkan turret terbesar. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, tapi mungkin masih cooldown karena tadi udah bisa digunakan di bagian atas. Piu, Wah. harus pulang. Ma, aku dikejar panda, Mak. Nah, pulang masuk turret, nak ya. Nah, aja. Memancing keributan dengan ada stiker dari Arkehozi. Ingat, lihat langsung pin sang kapten langsung mencoba untuk mengkati. Mau kemana Ribo? Bakal dirubah dia di rebound, tapi kali ini memilih untuk flicker ke arah belakang. Diketok palanya, di start R7. Lihat nih, 1 kali hit, hantaman benda tumpul. Ada Sin di sana. Ada Sin. Mau kemana nggak boleh pulang, maunya digoyang langsung dipulangkan ke arah awan. Innalillahi. Yes, dan juga akhirnya ada ini ya, ada purple buff yang akan bisa diamankan oleh Lancelotnya, tapi Arkehozi mereka
akan terfokus Yap. untuk mendapatkan bottom lane terlebih dahulu. Benar, ini sesaat lagi udah harus tumbang dan wajib tumbang yang sudah dipastikan tumbang sih ini Ya. Om ya. Karena kita lihat aja setup yang mereka lakukan. Ada 3 orang di bagian bawah, nah mau gua jagain mau masuk sini bonyok yang ada, kagak bisa juga. Waduh, R7-nya ini bahaya. Lihat, ada 3 player di sana. Bakal mengarah ke arah belakang, tapi ada Finn yang membuka posisi. Langsung ada satu buah. Toros ke arah belakang. Tadi di cover of Kick. Lihat blessing duetnya. Kali ini tertumbangin. Sin langsung masuk dengan tiba-tiba Cinta datang kepadaku. Dan langsung jatuh Cinta. Tertumbangkan Kartezi untuk kedua kalinya. Ini permainan yang luar biasa dari Arkeosi. Memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid turret. Dan berhasil mid turret didapatkan tanpa ada hambatan. Tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan Om. Tanpa bisa menyentuh dan juga memberikan balasan. Dipukul mundur, nggak boleh maju sedikit pun. Ya, dan kerjasama yang bagus dari Arkeosi adalah kalau kita lihat Sin masuk di momen ketika Phantom Execute sudah dipakai dan Yap. Puncture sudah dipakai. Udah gak ada escape mechanism dari Kaltizi. Yes, jadi Sin tuh nungguin. Iya. Hitung dulu, oke. Iya. Dia nggak ada Tonros satu di tengah. Phantom Execution nggak ada Nggak ada lagi. lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi. It's time to me to shine. Iya, tapi itu juga nggak lepas dari kehebatan alien lainnya ya yang bisa memancing agar Betul. Lancelot-nya mau mengeluarkan Phantom Execution tersebut. Karena untuk dari Lancelot sendiri nggak mungkin dia akan mengeluarkan Phantom Execution kalau dalam keadaan yang tertentu gitu. Soalnya pancernya tadi itu pas dia ngejar lapu-lapu, dipakai pancernya. Iya. Itu satu. Tonros untuk pin. Phantom Execution ke arah Buat belakang. pulang, kan, buat balik ke belakang. Tapi kali ini Papulung di arah mid. Lihat bakal coba diusir mundur seorang Psycho. Tapi ternyata langsung ada di sana Imperial Justice. Sin masih sabar dan lihat ke arah belakang Sinnya. Mega kill. Langsung fokus ke arah belakang. Tapi double kill didapatkan. Meanwhile di sisi lain Sinnya masih berhasil. Survive. Triple kill. Looking for Minion sepertinya nggak ada untuk kali ini. Sinnya tiba-tiba Cinta datang kepadaku membuat Branding Sport semuanya terlena. Habis kalian langsung sama pawang monyetnya. Lihat aja itu udah ada monyet di bawah si Dexternya. Ternyata untuk sekarang Sinnya masih mau maju lagi. Enggak, ternyata Ji santai lihat. dulu balik Tarik lagi. nafas. Seperti Ranger emas Cloud mainnya. Gila, cari momen Coba diulang lagi gimana? kayak Ranger emas. Coba nih, lihat si Cloud dengan si Dexter ini emang bener-bener kalau udah di tangan Sin ampun banget Tapi- gitu loh ya. Ampun aja, enggak. Enggak ampun banget gitu. Ampun banget pokoknya. Tapi ini sih sedikit unik ya. Dia pakai brute force untuk moving speed yang lebih cepat lagi. Betul. Aku kira dia bakal karena twin swing. Tapi kali ini karena brute force dia secure ketika dia melakukan blazing duet. Bener-bener ngebut banget, ngebuild. Bener-bener Ngebuild karena- ya. Iya. Cute. Walaupun dia kita lihat CC-nya banyak, Yap. tapi dia di sini setidaknya bisa masuk ke arah belakang lewat samping. Dia nge-flank gitu loh, Pung. Ketika tim fight di tengah misalnya, dia ke arah pinggir. Walaupun blazing duetnya kan areanya bulat. Ya. Yang kena hanya kiri saja bagian dari bulletnya. It's okay. At least semua tim dari musuhnya kena. Dia nggak perlu masuk di tengah agar semuanya kena. Tapi yang penting maksimal. Dia nggak perlu. Ini dari sisi golnya juga Sin udah tinggi banget, udah ada 9.000 gol, 817 yang dia ambil sendirian. Tapi ternyata sekarang kita lihat ada yang digencet Panda lagi. Kau makan semua lemak Panda nih ya. Tapi dia masih berhasil pergi dengan Brilliant of Order-nya, hampir aja terkena getokan dari lapu-lapu. Tapi harus coba mundur kali ini. Lihat hantaman benda tumpulnya ke arah belakang. Kontrol panjat R7 yang dituju. Tapi ternyata Cinema masih fokus ke arah Lot. Kartesi bakal coba dikocek. Dan lihat Gunflag didapatkan sepertiga. Dan Lasti Nggak terkena bisa. satu buah blazing duet. Langsung deresan. Di sini adalah momentum mereka mendapatkan poin yang pertama. Lot didapatkan, 2 orang hilang. Dan inilah Indonesia. Indonesia. Dung 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 dung. Oke, dan seperti komennya ya, The Titan from Indonesia. Apa tuh artinya Oppo? Apa tuh artinya, Pung? Tolong, Pung. Raksasa dari Indonesia. Oke, Oke, ini mereka udah pada masuk ke dalam tadi Yap. kan dengan adanya super minion juga akan memudahkan dalam bagi Oke, Arkeosi. lihat base-nya. Bakal coba dituju, langsung ada PC kompas. Sudah Hurricane yang bagus banget. Base-nya tersisa seperempat. Bakal coba dihajar. Sin memilih ke arah bottom lane. Fokus ke arah ini bisa turun. Ini dia. Seperempat arah terakhir. Satu poin down. diamankan. Gak ada lagi. Sin lagi dua ke arah belakang. View-nya kan kemana-mana. Kamu boleh pulang. Dan Sin. Indonesia takes the game one. Yes, Indonesia RRQ Hoshi take the game one dengan begitu cepatnya. RRQ Hoshi, yes lah pokoknya. Iya. Seneng banget di sini ya ampun ya Allah. Terima kasih. Oke, dan ini yang dibutuhkan oleh Arkeosi kalau Yes. menurutku ya. Mereka sudah berhasil untuk membongkar satu strategi dari brand Lancelot, Alice dan juga Lunox yang kemarin merepotkan banget dengan burst damage-nya. Yap.
School. Apakah masih dicoba buat ini, buat di kontes, dan ternyata Natalianya kemarin jadi PR ya. Dan kali ini tetap kayaknya dari brand mereka nggak mau buat berhadapan dengan Natalia sama sekali. Jadi mereka cuma mau ini ya, daripada kita repot, kayak kita beranggapan kalau di sana ada hero tapi nggak ada sama sekali. Iya. Kita menunggu sesuatu yang nggak pasti. Tapi ternyata Opung Wawa mereka tetap respect kepada PSS dari seorang Sin. Bisa ngebuka map, nyebelin, farmingnya cepat, dan Benedetta. Cloud terbuka sangat bebas. Belum ya, belum Ini ya. belum terlihat ya di band Cloud. Cloud-nya bisa dipakai, slotnya bisa dipakai Arkeos. Ya, Oke. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau aku pribadi, ketika dia pakai Cloud, aku nggak mau ngelawan bakalan swap. Mau ngelawan pakai apa? Hayabusa. Kayak bisa. Kalau Biar aku- bisa nempel ya. Nempelin aja. Dia mau kembali ke belakang juga ya tetap nempel, tetap nyangkul ya. Di Dia earl. ikut, setannya ikut. Ganggu aja di early juga, ganggu balik. seperti Urban Legend ketempelan, Pak. Ketempelan. Ketempelan kan leher kenceng banget tuh kan. Kayaknya di meja history kita berdua ketempelan. Gimana? Leher udah tegang, leher udah tegang. Ketempelan orang pinter. Orang mau orang pinter yang usir, ketempelan orang pinter. Ini Oke, bahaya nih. first pick Opung. First pick, oke, ini kayaknya Sylvana sih. sukanya banyak banget sih. Wih. Wih. Gila. langsung Gak peduli apapun yang terjadi, dia Langsung. ambil loh. Karena mau hancurin mentalnya brand e-sport, Lancelot adalah waktunya sekarang. Oke, bentar. Kalau menurut aku enggak. Hayabusa, Sylvana, Sylvana dulu. ambil ya, Sylvana, Lampu sih, lampu. Lapu Arkeos sih. Sylvana, Yap. band giginya. Bendy, betul. Di pace yang kedua. Base yang kedua ya. Iya. Oke. Kalau nggak ambil giginya di pace yang ketiga. Enggak usah sih. Iya, makanya. Soalnya dia kemungkinan besar Brand bakal ngambil Digi. Kalau misalnya dia ngeliat udah ada Sylvana, kemungkinan besar. Oke. Kemungkinan besar ya. Besar doang. Sylvana satu, lampu. Aku setuju. Kalau enggak, Yuzong. Oh, Selena oke. Selena ada jalan. Ini kita kalau lagi ulangan udah nih. Udah Remedi- 0-0 besar ya, Udah semua nih remedial kita bertiga udah. nih. Remedial Bang. Treon udah udah salah 2 soal gitu. Oh, mohon maaf. Apa tuh? Kemarin aku ada statistiknya. Apa Apa tuh? itu? Ararkiosi itu Hero Bullet gede banget. Gede banget lah. Kita Pusing kita kan nggak jadi. bisa nebak sama sekali kalau Bahkan nggak. brand yang biasa dari Filipina Hero Pool besar, dia masih ada di bawah sama tim Indonesia. Jauh jauh. 20. 20 doang. Sama 27 atau Iya, 27 apa 23 gitu. Nah, bener. Kayak gitu. Jauh jauh. jauh. Hero Poolnya jauh, Bu. Oh, apa Pulung? Pulung, Pak. Kan Pulung, Pulung, Pak. Balik. Lo udah waktunya jadi Om Atau Pulung. mau jadi Pak Wawa Om Pulung boleh juga Lo nih. jadi Om Pulung bentar lagi. Om sih. Pulung. Aku lagi tunggu. Iya. Kamu jadi Pak Wawa dong. Tapi ini Enggak dong. tapi ini pinternya dari tim Brand Esports. Mereka ngamanin cowoknya dulu. Yap. Cowoknya bakal ngebuka habis, cowoknya bakal ngegangguin, Yap. dan bahkan Selenanya ini dia nggak peduli apapun yang terjadi bakal diculik sama Last Hero. Betul. Dan juga Selenanya. dengan adanya ini sih Yuchong ya. Yuchong yang bakal injak-injak semua trap-trap dari Selina. Dan juga pastinya Chow. Cowok juga Bisa pastinya ikut akan juga, menjadi apa ya? jadi tank. Sang sweeper untuk bisa Betul, mencari betul, ya betul. di mana aja trap yang udah ditaruh. Cuman untuk sekarang apakah Ararkiosi akan mengambil langsung core utama? Karena kalau tidak Dibuang-buangin diambil, semuanya. dibuang semua udah fix, dibuang-buang semua itu 2 slot mungkin buat core semua lagi. Betul, betul. Nah, ini bakal jadi pilihan untuk Arkehosi sih kalau aku sih bisa jadi ya. Walker, Langsung core Apa? utama langsung Juggler, diambil langsung Link. link. Ngeband ya. Enggak langsung Pick ya? ngambil linknya. Wow. Untuk Ararkiosi karena kalau nggak diambil sekarang, yakinlah kita pasti akan di ban di 2 slot yang dimiliki oleh Brand Esports. Berarti kalau misalnya dia pakai link, sampingnya bisa wang-wang. Bisa wang-wang. Wang-wang ya, wang-wang. Wang-wang. Kemungkinan besar. Kemungkinan wang-wang juga akan bisa di ban. Di band sama brand. Iya, makanya. Oke, kalau nggak ada wang-wang, santuy. Ada ini. Ada Elis. Kalau dia mau main marksman, Harit. bisa juga. enggak. Kalau Kari agak berat, Pak. Harit, Ini bakal dia. Harit setuju. Harit Soalnya kalau misalnya dia pakai Kari, Karinya nggak bakal main. ditabrak sama Yuchong. Ditabrak asal-asalan, ini nggak bakal main. Dan Louis, biar nggak ada yang ke belakang tiba-tiba Cita datang kepadaku, langsung dia memilih untuk mengamankan Louis. Nah, kali ini yang harus di-ban sama Brand, harusnya dari tim Ararkiosi. Wang-wang. Wang-wang. Oh, Pasti Khalid. Khalid, ya. Oke. Dia keganggu. Dia Tadi- kira Hah? Lunox-nya bisa tumbangin tapi salah landing tadi. Iya benar-benar Khalidnya yang ngelawan siapa tuh bukan Lunox. Yujong. Yujong ya. Yes, benar. Itu kayak langsung on par, langsung seimbang, maju mundur aja. Masih bisa ditahan kan. Ada di quick side guard. Benar. Dan bahkan setahu aku, Yusuf Khalid itu menang Khalid. Setahu aku dulu, aku di landing kalau lawan Khalid kalah Meriang ya, mulu. meriang ya. Panas Iya, dingin pakai ya. Khalid menang mulu lawan Yusuf. Panas Karena dingin. asal goloknya nggak kena. Tapi Untuk one-one-nya malah dibuang loh sama Rajis. Oke, uang-uangnya dibuang. Berarti dia ada punya satu senjata lagi. Ini dia pusingnya untuk kalian semua yang mencoba menebak-nebak Ararkiosi. Pusing pala kau? Apalagi kami di sini. Ya, jangankan kau. Profesional analis kiri kita aja tuh catatannya langsung disoret-soret lagi. Berair mata ngelihat itu. Apa sih? Pusing kepala. Bisa yuk.
Yuk Ya, bisa ya, yuk, ya, grand ya, final ya. yuk, bisa yuk. Ya bisa Ayo, yuk. uang-uang dibuang, tapi ternyata untuk yang terakhir ada Tamus yang udah dihilangkan. Siapakah? Ya, berarti Harit masih terbuka kalau emang sesuai dengan tadi tebakan dari Oji ya. Harit mungkin masih bisa digunakan oleh RRQ Hoshi dan mungkin bisa diambil Scar kalau emang mau digunakan. Yes, benar banget. Opung. Iya. Iya. Hey! Aku setuju sama Opung Harit Iya, tadi. Harit, yes. Harit Nice banget one. setuju. Ini jadi bisa dibilang Pak Pulung ya. Ini dia itu mau membuat pusing satu orang. Cow. Cow. Bener nggak? Ya, cowoknya ke depan nggak bisa pulang gitu kan. Atau nggak, susah pulangnya. Oke, gue pick siapa? Gue pick siapa? Harit punya Purify. Yap. Link punya Tempest of Blade. Hmm. Gue Selena, oke Selena gue kick. Satu kick gue menghancurkan tim gue. Ngerti gak? Oke, gue war, tim fight Selena yang kemakan. Sisanya free. Cuing, cuing. Yang satu serot. Oke. Kita lihat aja nanti bagaimana aksi dari ini udah nggak sabar lagi. Berarti dia butuh fighter kuat. Oke. Fighter kuat. Alice. Fighter. Kalau brand bisa kalau jadi brand- Alice buat Sapnik. Brand bisa ya. Lapu masih free Lapu sekarang juga juga. masih Enggak, ada. Lapu di band. Lapu masih free sampai sekarang. Harusnya cuman diambil. Ya, kalau nggak masih diambil ada. ya, Harusnya diambil. Sylvana dan juga Elis, Elis, ya. Lapu bisa diamankan. Karena tadi mereka udah paham mungkin Tamus makanya langsung dihilangkan gitu kan. Sylvana support kayak Moon. Oke. Sylvana support. Lapu free, tapi ntar lo, Lapu bisa ke belakang kan nih. Dia tuh nyari hero-hero yang ke belakang nih. Lihat tuh, 2 hero udah ngedash. 3 bahkan. 3 semua. itu. Satu lagi. Dia nyari hero yang ke belakang. Hero yang ke belakang Opung fighter. Hero yang ke belakang. Fighter. Apalagi belakang. hayo. Tamusnya udah dibuang. Tamus sudah hilang, nggak mungkin tadi- nggak mungkin Alpha dong. Dia langsung lompat ke belakang. Lapu bisa pakai flicker. Lapu lah. Lapukan dia. Lapu sok atuh. Lapu bisa pakai flicker langsung. Sok Lapu. Ruby, oke. Kita akan melihat bagaimana M Offended-nya nanti untuk bisa menarik ya. Kita tunggu aja bagaimana aksinya. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh Kenapa masing-masing Opung tim. bingung Ruby ya? Ruby ya. Mau nangkap ini ya kayaknya. Cow. Buat biar nggak pulang ya cowoknya ya. Cowoknya nggak dikasih main. Lihat, cowoknya ini mereka ngasih cowok nggak dikasih main. Oke. Mereka mau pick siapa? Ini yang aku bilang. Cowoknya cuma pick satu orang kan? Selena doang kan? Ya, sisanya nggak ada sih, kayak tebel-tebel semuanya. Even dia nge-pick Ruby, Langsung dia yang masuk. seneng, Yap. langsung seneng Ruby. Langsung senang Ruby-nya. Itu langsung opening buat Ararkiosi buat Yes. Fight. Jadi menurut aku mereka sebenarnya mau mengcounter satu hero secara tidak langsung. Dan ini dia, ada Ribo, Katozi, View, Lusty, Platzi di sisi kiri ring tinju kita. Oke, dan juga di sisi kanan ada R7 Whisking, Psycho Sin dan juga Finn yang akan langsung hadir dari Ararkiosi dan kita akan dipandu oleh wasit. Wow, silahkan ya. Yes, dan mari kita doakan yang terbaik untuk wakil dari Indonesia kita Ararkiosi agar bisa memenangkan game yang kedua juga. Amin. Bendera Amin, merah amin, amin. putihnya dong. Ayo, 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 Itu ayo. bersinar dengan luar biasa. Dan ini dia, kita bakal masuk ke game yang kedua. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku di sana, Yap. RRQ Kingdom dan seluruh sobat Mobile Legends. Yuk, kita doakan bisa yuk di game kedua ini. Yuk, bisa grand final yuk. Yo, Bisa, amin. bisa. Amin. Nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan memberikan like. Kita trendingkan hari ini. Kita hancurkan di Land of Dawn nih. Kita lihat bagaimana aksi dari RRQ Hoshi Gak bersama-sama. trending, gak asik yuk. Oke, langsung aja kali ini Kaltezi memilih ke arah blue buff terlebih dahulu. Sedangkan dari seorang Sin, red buffnya udah dapet bersamaan dengan satu buah purple buff yang dimana dibantuin sama Jauhead. Pinter banget Pisikonya. Cepet banget jadi Pisiko. ngambilnya. Ya smart missile bisa. Udah level 3 tuh, lihat tuh. Oke. Ada ikan paus. Ikan pauca ya. Biar Masa kemarin ada yang bilang, ikan-ikan apa yang lama? apa? tuh? Ikan todak. Lah, Kurang ajar. kayak gitu ya. Dan seperti biasa Ji, misalnya ada ikan pauce ya, Iya. berarti mungkin kita akan membacakan bagaimana pesan-pesan ataupun DM-DM yang udah dikirim oleh sobat-sobat Mobile Legends di luar sana. Sok, Benar monggo atuh. banget. Ya. Dan ke Opung dulu dong. Opung, Bro. Opung, Opung Opung. juga ada. Opung Nah, ada apa-apa. Opung. Ada Opung, yang salam-salam. Opung langsung ke email loh biasa. Gak. Nah ini juga ada salam dari Terry Sandi. Apa tuh? Ini udah beranak satu dia bilang. Sin Jongkok RRQ menang. Wah, Sin Jongkok RRQ menang. Gak salah sih itu sih. Siap. Mode Sanin. Berubah tuh matanya. Nah, ini ada lagi nih. Salam hormat untuk para caster dari Nazmi Fauzan. Satukan suara kepada netizen Indonesia supaya terus mendukung tim Indonesia dan bisa membawa pulang Piala M2 untuk negara kita tercinta Indonesia. Oke, ini nih dari sini nih, dari Heri Kurniawan ya. Yap.
jalan-jalan ke pasar beli kacang polong. Wah, Cakep. enak. Yuk RRQ kasih paham 3-0. Oh, polong dan kosong. Pas. Ini Bisa, ada mantap. dari Baginda. Apa tuh? Bangun pagi sikat gigi. Cakep. Jangan lupa sarapan bubur. Cakep. Ayo dukung RRQ Hoshi Cakep. agar menang M2 Singapura. Woi, ini ada lagi nih pesan dari Muhammad Ali Mahmud ya. Mudah-mudahan kalau pesan ini dibacakan dia tidak berantem nanti dengan ceweknya ya. Kenapa begitu? Pak, bilangin ke Doi kalau aku udah nggak chat kamu berarti paketanku habis buat dukung RRQ di final lower bracket dan grand final M2 katanya. Wah, bagus. Udah. Kirim nomor lu kirim sini. Bagus. Sudah ya, kita langsung masuk aja ke dalam in-game kali ini. Back to the game. Di mana para pemain tim RRQ Hoshi bersama dengan Brand Esports kali ini. View menjadi support dari tim Brand dengan Silvananya. Dan kemungkinan besar di arah late game nanti bakal sakit banget nih. Iya, ini masih lama ya mungkin formasi yang mereka keluarkan. Ada yang menjaga di bagian depan untuk memberikan space terhadap core mereka melakukan farmingan. Cloud-nya udah nggak butuh bantuan lagi untuk bisa mengambil satu orange buff. Tapi di bagian bawah ada pertempuran antara Ruby dan juga ada Siluman Naga ya. Masalahnya ketika dipaksa oleh seorang Fletzy, bahkan Whiskingnya yang darahnya full lagi. Ya itu kayak never ending fight yang ada di bottom lane. Kayak ya udahlah kita imbang-imbang aja sampai Flat PC harus ke tengah dulu buat dapetin atau colek-colek pemain RRQ yang lain. Yes. Iya. Bukan hanya itu aja, ternyata R7 kali ini di arah top lane, dia harus melawan dengan seorang Alice yang dimana Ribo sedikit ketar-ketir. Dari segi health bar-nya, Ribo selalu setengah darah. Flamsy memilih untuk mundur, tapi pasifnya udah mulai nyala nih Opung Wawa. Iya. Kalau top lane-nya hari itu sampai ngebelakangin Alice-nya. Memang nggak mau dikasih XP-nya. Oke. Dibiarin dipus aja biar minionnya bukan satu sama lain. Tapi Papulung di arah mid lane sana sepertinya bakal ada baku hantam nih sebentar lagi Papulung. Iya, ini dia udah mulai dikeluarkan aja spiralnya terkena efek dari Abyssal Arrow tapi belum ada aksi lanjutan lagi. Masih berdamai, belum ada first pick. Lihat seperempat darah terakhir dan R7 mengganggu di arah top lane. Bakal coba disembur, bukan sembarang sembur aja. Tapi Ribo memilih untuk mundur, sudah level 4. Ingat, dari seorang R7 juga udah level 4. Udah punya zaman force harusnya dari R7. Sedangkan di arah bottom lane, butuh 4 pemain untuk men-secure pintu masuk ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Sin. Oke, cuman ini seperti udah mulai bertumpuk ya pemain di area blue buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ada aksi yang mulai berdekatan nih, udah mulai mendekat perlahan. Tapi Silvana udah mulai open vision di bagian depan, mulai mencolok-colok di bagian atas. Udah ada zaman force yang dikeluarkan, tapi untuk Ribo masih belum cukup kuat. Dia lebih baik untuk mundur. Iya, Ribo sama seperti playstyle di game yang pertama dia memilih untuk bermain defense saja. Dia bakal coba buat dapetin gold yang cukup banyak terlebih dahulu sebelum memulai fight demi fight. Oke, di bagian bawah juga nih udah ada setup yang dilakukan oleh 4 orang. Hanya saja tadi Abyssal Arrow, andai kena itu udah langsung keculik abis, udah nggak bisa lagi balik harusnya. Lasti udah level 4 kali ini. Cukup berhati-hati untuk tim RRQ Hoshi harusnya. Karena dia udah bisa nge-kick siapapun. Dan hanya ada satu Purify. Hanya ada seorang yang siapa dengan Purify dan Kaltezi memancing keributan di arah Turtle. Harusnya udah dilihat oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Udah terdengar informasi dari seorang Whiskey. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bakal ditukar oleh seorang Ribo di arah top lane. Ternyata pertukaran kali ini dari tim RRQ Hoshi antara Turtle dengan Riwo, dan harusnya ini menjadi satu buah keuntungan untuk Sin, tapi menjadi kerugian untuk seorang Riwo di arah sisi samping. Iya, pertukaran satu untuk Turtle dan sekarang juga tadi udah mulai dicicil-cicil juga shield yang dimiliki oleh Outer Turret. Ada stiker, jangan kau mancing-mancing keributan ya. Dikeluarkannya pula di depan anak-anak RRQ itu nanti kena udahlah kayak mana lagi, nggak ngerti kita lagi nih. Untung dia keluarinnya RRQ. Iya. Kalau dia keluarinnya Lemon, Ya nggak? Lebih gawat Pahit lagi. tuh. Lebih gawat tuh. Siaga 1 bro. Kalau tim luar udah pakai stiker Lemon, wah siaga 1 gue infoin aja ya. Buat para pemain Brand, hati-hati. Retak Lane of Dawn dibikin. Rezeki umur gak ada yang tahu. Hati-hati aja. Ya, OJ. Oke, dan dari Brand, Cloud-nya masih tetap farming, Blazing Duet untuk membersihkan minionnya, top lane-nya juga masih dibantu sekarang. Karena Latsi sudah mengarah ke bagian atas juga ke bagian dari top, sedangkan untuk duel yang tanpa henti sama sekali sebenarnya ini bakal harus diperhatikan antara Yuzong dan juga Ruby. Item apa yang bakal bisa didapatkan oleh kedua hero tersebut? Itu Yuzong Ruby kayaknya 2025 deh baru habis itu kayaknya berantemnya, baru selesainya ya. Kita mah bisa Enggak. piknik dulu. M10. M10 baru kelar. M10. Oke, tapi bakal coba dihantam di komit, langsung hilang. Lastinya termakan permainan luar biasa. Di sisi lain, Whiskey sudah berhasil mendapatkan satu buah khas Cloud. Di sini sih memilih untuk clear minion saja.
Xin sadar, dia nggak bisa terlalu barbar seperti di game pertama. Dia nggak punya daya dobrak. Tapi di arah top lane, dia 3 pemain dari tim RRQ Yoshi bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi ternyata ada Pion dilempar, mengarah Emerald Jazz ke arah belakang. Ada Kartezi mencoba untuk membantu, tapi sayang sekali. Lele goreng kremesnya nggak berhasil menumbangkan seorang Pion. Masih berhasil kabur dengan ada Imperial Justice dan sekarang udah ada Battle Mirror Image juga yang membentuk Kalzi. Belum ada yang tertinggal tapi Blazing Duet dikeluarkan untuk langsung menghilangkan satu wave minion, dicolek aja oleh R7 tapi ternyata colekan balik deh Kalzi. Lumayan ya Pak ya. Sakit juga. Terbakar punggungnya langsung tadi. Iya, langsung bolong tuh, langsung lihat ke arah belakang udah ada di secure, ada Blantezi langsung ke arah Pau. My God, di sini bakal coba ditabrak. Tempo top lane dengan retributionnya baik sekali dari seorang Sin. Meanwhile di arah belakang, S7 kiri kanan, depan belakang, atas bawah menuju ke arah seorang Kartezi dan Sin lihat di situ Kartezi terbuka sangat bebas, dia nggak mau terlalu masuk dan Pisiko memilih untuk mundur. Rimo Sakratul Maut dipulangkan ke Inalilahi dan gak berhasil. Masih dipaksakan Westgate dengan flickernya. Mau ditukar dengan seorang Blantezi. Ini bencana untuk Brand Esports. Lihat RRQ Hoshi gak mau ngelepasin satu orang pun. Minimal dapat satu, udah senang mereka. Udah minimal satu ya, ini satu nih. Tadi mereka bahkan nyaris untuk mendapatkan 2 orang lagi yang tadi, tapi masih dibiarkan untuk pulang mundur dulu, tarik nafas, lebih memperlambat lagi permainan karena Sinnya juga. Ini tarik ulur dari Betul. Saiko juga hebat banget. Di saat Saiko mundur, di saat semua terfokus untuk ngejar Saiko, ternyata ada yang satu yang lepas yaitu Ruby. Whisking yang mendadak masuk dan mulai mengikat abis semuanya juga. Baik banget aksi ganti-ganti yang dilakukan oleh Whisking dan juga Saiko. Belin banget crowd controlnya Opung Wawa. Kacau. Tarik, naik turun juga, dan akankah terjadi fight untuk di top side? Masih farming untuk Hearty ini, mungkin masih butuh item. Nantikan untuk Art of Timber, oke itu dia sudah keluar dan yang lainnya bakal tetap repositioning, regroup. Tapi kerugian sebenarnya untuk Brand adalah mereka harus kehilangan bottom turret. Tapi setidaknya mereka dari Brand masih sabar Kartezi-nya nggak terpick off. Karena Kartezi kalau dengan cloud terpick off 2 kali 3 kali di early, Udah gas dia banget ya. berat banget. Yep. Di early-nya tuh bakal dipegang oleh RRQ Yoshi dan kemungkinan besar dari Brand Esports bakal struggle menuju ke arah late game. Kalau dia bisa nge-track late game, kalau nggak bisa, dia bakal ditumbangin di game kedua ini. Queen Swing udah dimiliki oleh Pledzi dan mungkin akan cukup pede dan kita lihat aja sedikit lagi mungkin akan dikeluarkan Blazing Duet. Mereka harus waspada tapi ternyata Jawetnya pun udah harus meregang nyawa. Ada satu Way of Dragon yang keluar, nggak bisa Summon Force-nya sempat dikeluarkan. Langsung menghilang Cloud di ujung Lihat sana. Summon Force-nya mengacang-acang, bahkan Sin berhasil mendapatkan 2 poin tambahan. Di belakang sana Rimo bakal coba di-follow up lagi tapi masih ada Pew di arah belakang. Blantezi masih terlalu tebal. Sin memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada Whisking mencoba menyelamatkan seorang PYN kali ini. Sang kapten gak bakal ditinggal begitu aja. Sin seperempat darah, apakah dia berani? Harusnya enggak, dia memilih untuk mundur. Karena kalau dia satu kali kesabet buntut aja, mungkin pedangnya bisa rontok. Malah kena tombak tapi ternyata ada satu dimulai ditarik lagi tadi seperti langsung dilompatin, dicolong sedikit lagi Yuzongnya, naganya, Sinnya malah tertancap. Sayang sekali Imperial Justice yang cukup nakal di sana. Tershutdown kali ini tidak bisa dihindari Imperial Justice-nya. Bahkan kalkulasi yang sedikit miss dari seorang Sin. Dia kira Imperial Justice-nya udah nggak ada. Tapi ternyata ketika dia masuk, udah ada kembali dan bahkan nggak ada tempo software dari seorang Sin. Iya, masih belum punya ultimate kembali ya. Oke, tapi sekarang kita lihat lagi udah ada Blazing Duet dibalas langsung dari Zaman Force, tapi ternyata sekarang kau mau apa? Langsung hilang kau di sana. Turtle-nya diamankan, R7 mencoba memasakkan 1 poin tambahan. Lihat di sini R7 dengan kekuatan bucinnya benar-benar perkasa. Turtle ditumbangkan dan bahkan dapetin poin, dan di sini di arah Sin dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia dapat purple buff terlebih dahulu. Whisking memilih untuk mundur, masih bisa bertahan 2 versus 1. Whisking versus everybody. Ini dia bos, ya kan? Tuh, lihat tukang cuci di GH berhasil memberikan permainan yang luar biasa dari Westgate. Ditabrak dengan Unstoppable Force tapi ternyata Saiko-nya apakah dia berhasil kabur sedikit lagi SP tersisa. Saiko, aduh sayang banget darahnya disedot kena ilmu hitam dari naga ini. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi ternyata permainan dari tim RRQ Yoshi membuat para pemain tim Brand sedikit bertekuk lutut. Tapi pertukaran turretnya masih adil 1 untuk 1. Dan juga aku bisa bilang bahwa ini adalah play yang luar biasa dari R7 tadi.
Kayak R7 yang membalikan keadaan semuanya. Waktu dia Iya. ditendang sama Cho tadi sebelum fight yang ada di area dari Turtle ya. Yes. Dia tendang Cho, dia langsung pakai Purify-nya sama Force dikeluarin, bahkan ngebalikin dapetin card easy. Yes, bener Yap, banget. Sin untuk Dua kali Cloud-nya loh. hilang 2 kali dalam 2 menit Ya, terakhir. dari R7 dua-duanya. Udah aku bilang kan, kalau Kartezi ke pick off 2 kali itu biasanya gameplay dari Brand tuh agak sedikit goyang. Goyang. Biasanya kalau Kartezinya di pick off 2 kali, apalagi kalau Kartezinya udah ke pick off melakukan hal-hal konyol, itu biasanya Kartezi itu gameplay di game itu agak sedikit kurang kalau menurut aku ya, ngelihat permain dari Kartezi. Oke, untuk sekarang juga nih dari Flebzy juga udah langsung, oh Black Dragon Form langsung lompat ke bagian depan, udah ada satu Imperial Justice juga. R7 terkurung di bagian dalam, tapi R7 malah terkena efeknya, dilemparkan, ejector, Chow-nya dimakan habis-habisan, hilang sudah 1 untuk 1. Pertukaran 1 untuk 1, tapi Sin di arah bottom lane, fokus untuk mendapatkan 1 buah turret. Lihat, dia nggak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kau baku hantam, sok aku teh farming naon eta ieu. Lo orang Benny lepas Sunda sih sebenarnya. Tapi bakal coba dihajar di arah belakang dari seorang Kartezinya. Step ke arah belakang, langsung memilih untuk ke arah 4 Daggernya dan tertangkap Sinnya. Oh my god, ini bencana. Oh Sinnya my ditumbangkan. Berhasil ditumbangkan 1 untuk 1, tapi Dilempar. ternyata Kartezinya harus makan rumput Flebzy. bersama dengan Flebzy di sana. Bakal coba dihajar. Lihat telur dadar yang gak berhasil didapatkan oleh seorang Pew, tapi di sana masih ada Pisiko ke arah belakang. Masih mau lebih Ribo dari seorang Vin. PYN ini kaptenku, jangan kau sentuh kaptenku. Aku hantam kau pulang kau ya setang. Dilanjutkan lagi dengan ada Zaman Force. R7 masih ingin Oh. lebih. Hilang sudah kau di sana. Dia tadi main tombak terus kau tombak kawan-kawan aku nih. Aku lemparkan bola-bola magicnya sama kau ya. Nah kan kau sudah ku bilang kau pukul PYE, kau sentuh kaptenku, ku tumbangkan pala kau. Hilang sudah Sylvananya. R7 lagi dan lagi bisa mendapatkan 1 orang dari Brand Esport 13, 6 poin kill sementara. Oke, tapi kali ini ingat Brand Esport dia masih punya seorang view. Di late game nanti dia bakal sakit banget. Ribo juga udah punya nafas beda seperti di game yang pertama. Kalau coba dipaksa, lihat damage-nya, ada Pisiko. Lihat ampun. pesengnya dan ditabrak oleh seorang Pisiko. Astagfirullah, langsung ditumbangkan di arah turret. Kena tabrak robot sekencang itu. Udah ada satu si Halbert juga, tapi ternyata sekarang udah ada yang dilemparkan. Walaupun tadi ada Imperial Justice, tapi dia masih sempat untuk keluar dari lingkarannya. Dan apa Vedatnya terkena karena 1 orang. Untungnya tadi masih dia bisa kabur ke bagian belakang. Zaman Force dikeluarkan juga, Pew-nya menghilang di bagian belakang. Naganya berubah, ngejar ke arah mana. Flebzy, aduh sayang banget. Sin-nya pun harus terkena, Oji. Sinnya harus tertangkap oleh seorang naga dari Flebzy, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim Ararkioshi, mereka harus standby. Ini bisa menjadi satu hal yang bisa dibilang merugikan untuk Ararkioshi. Kenapa? Mereka kehilangan 2. Sedangkan Brand Esport bakal coba untuk fokus ke arah Lord. Dia juga punya Retribution. Saya di garis depan, flicker ke arah belakang. 2 F-Dragon dari seorang Whiskey masih bisa bertahan. Apakah Whiskey? Second day! sayang Almost is never sekali. enough. Hampir saja gak pernah cukup, tapi Whiskey udah do the best. Thank you so much untuk Whiskey. Di arah Lord tadi hampir saja. Hampir saja tadi terkena efek dari kibasan kelelawar yang dikeluarkan oleh Ruby itu. Aduh. Ya. Ini bakal perang dari side juga. Ini bakal bergantung. Kayak tadi kita lihat ya, Ribo yang begitu lama buat Yap. strong sama juga dengan Feptizi. Sedangkan dari Arkehosi mereka akan sangat mengandalkan R7. R7 di sini harus menjadi jangkar utama untuk Arkehosi agar bisa mengangkat. Mungkin bahkan sambil menunggu untuk Sin kembali lagi. Yap. Untuk bisa mendapatkan item terlebih dahulu atau mendapatkan tempo yang diinginkan oleh dia. Tempo sih, lebih ke arah Iya. tempo. Karena scene-nya kali ini kehilangan tempo bukan karena gameplaynya, tapi karena semua mata tertuju pada Sin. Di game yang pertama Sin benar-benar outstanding banget, dan bahkan lihat di arah top lane sana, Sin harus mundur, damage terlalu sakit, dan Lord yang mulai mengamuk ke 1 turret di arah top lane. Harus pecah, Pisiko sudah berada di arah mid. Para pemain dari tim Brand mereka bakal coba untuk meng-cutting dari minion para tim Ararkioshi di arah top lane sana. Dapat top lane untuk mundur, R7 harus mundur, gak boleh terpick off kali ini. 1 turret diamankan lagi dan lagi, bahkan Lord sudah ditumbangkan di mid lane, masih mencoba ditahan oleh para pemain tim Ararkioshi. Iya, tadi di bagian atas untungnya ada Blazing Duet yang bisa dihindarin oleh 2 pemain Ararki. Selamatlah mereka, Lord pun berhasil walaupun ya di bagian tengah area pertahanan semakin diperkecil lagi. Ayo Ararki, kalian pasti bisa lah pokoknya. Wow. Kali ini lihat Ararkioshi masih bertahan bersama dengan Brand Esport. Brand Esport udah punya Athena Shield untuk seorang Pew.
Brand Esports udah mulai memegang tempo permainan di game yang kedua kali ini. Dan Wow. bahkan harusnya Kaltezi udah punya item-item untuk menumbangkan para pemain dari tim Arkeos. Ya, ketika dia sudah punya tadi Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, jadi Yep. itu sudah kayak PR bagi Arkehosi. Jadi tinggal bagaimana nggak terlalu snowball dari Brand Esports-nya, mereka masih bisa dapetin point kill atas Kaltezi, sekaligus bisa kembalikan keadaan split out. Mungkin jawaban sedikit dari Arkehosi untuk sekarang sambil menunggu balik lagi apakah momentum akan berpihak kepada mereka. Oke, Iya. tapi kali ini lihat banget coba dipasang ke arah belakang, para pemain bakal diganggu. Masih diamankan. Sin memilih untuk mundur. Imperial Justice dan bahkan Wizz King yang masih bisa bertahan hari ini. Masih coba untuk bertahan. I'm offended. Sabar Force di arah belakang. Damage tahu sakit. From TC satu hilang. Dan bahkan Wizz King gak bisa bertahan. Gak ada pertukaran untuk kali ini. Papulo. Arkeosi berada di posisi yang kurang baik. Berada di posisi yang terpressure. Mereka harus mendisiplin laningnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan team fight, karena dari seorang Link gak ada purple buff. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya, dan kalau aku Ya notice ya, dari item-itemnya hanya ada si Halberd yang dipegang oleh Sin. Yep. Kita belum melihat adanya NOD ya. Oh, sudah ada dari Sin. NOD udah ada dari Pin. Sementara itu tadi memang kayaknya pertempuran selalu diawali dengan adanya Imperial Justice yang dikeluarkan oleh view yang ada dari Brand Esports itu sendiri ya. Baru semuanya mulai berkumpul dan untuk melakukan seluruh skill untuk bisa membabat habis dari player lawan. Itu dia aku bilang, ini hati-hati zaman pas sudah dibuka. Di arah depan sana Aduh. Pisiko bakal coba ditangkap, dilempar ke arah belakang, view-nya bakal coba ditumbakin. Harusnya hilang, view-nya harus hilang. Ini free banget untuk para tim Arkeosi, tapi sayang sekali. Kaitan mau dari seorang Wizz King gak berhasil mendapatkan leher-leher dari tim Brand Esports. Itu udah sayang sekali tadi Emo Vended-nya gagal untuk mendapatkan beberapa player ya. Karena udah cukup jauh juga jaraknya. Ribo lebih memilih untuk langsung clear minion aja, tapi di area untuk purple buff-nya langsung dijagain 3 satpam komplek nih ya Om Awa ya. Ya, dan sekarang ya, Brand dalam kondisi yang cukup bagus karena kali ini Alicia well fed juga, udah Yep. gendut. Nah sekarang ini tempo Soblenya dikeluarkan lagi, dia berhasil kaburkan untuk Sin ke bagian belakang, tapi ternyata masih ingin maju ke bagian depan, sedikit lagi SP tersisa. Udah ada Blazing Duet, sayang banget, sayang sekali. Sinnya harus lagi dan lagi menghilang, tapi R7 pun harus menyusul sekarang. The Oci. Way of Dragon berhasil menyelamatkan dari sisi seorang Wizz King. Ini bencana. Ingat, 3 player hierarchy hilang. Dan Brand bakal fokus banget untuk dapetin Lord tanpa ada counter sama sekali. Ini menjadi satu hal yang rugi banget Om Wawa. Apa yang dia harus lakukan oleh tim Arkeosi Om Wawa? Yes, mereka harus bisa menghindari fight demi fight yang nggak penting sama sekali. Yep. Kayak tadi mereka mencoba untuk kontes mungkin di area dari Purple. Dan split mungkin adalah jawaban yang paling dibutuhkan oleh Arkeosi. Setidaknya mereka nge-push dulu di lane yang berbeda sambil menunggu untuk Lordnya, dan mereka harus bisa menahan. Tampaknya adalah bagaimana cara mereka bisa menahan yang kedua, jangan sampai ke-pick 1 demi 1 seperti tadi Wizz King-nya. Yep. Mungkin kena Imperial Justice jadi 4 lawan 5. Oke, udah ada satu buah Shadow Mask yang dibuka. Lasti kali ini udah ada satu turret sebelum ada Bapak Lord yang didapatkan. Ini bitter terbuka sangat bebas. Ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk tim Brand. Ingat, Arkeosi kemarin pun masih mampu menahan atas tim Omega dengan turret yang ompong dan tak ada sama sekali. Iya, sampai dengan 34 menit kita harapkan RRQ juga bisa mengeluarkan lagi seluruh kemampuan terbaiknya untuk di game yang kedua ini dan bisa membalikan keadaan. 16-13 skor udah semakin mendekati, tapi untuk net worth Brand Esports sekarang udah jauh mengunggulin. Wow, dibalap, tapi kali ini dari segi poin kill pun Arkeosi bakal dibalap lagi dengan 3 poin saja. Di Yep. arah top lane, R7 bakal coba untuk membantu bersama-sama, bakal menuju ke arah ini. Bitter di arah top lane sudah pecah. Para pemain dari tim Arkeosi bakal coba ditabrak tanpa benda tubuh dan PYN yang tertangkap. Ini bisa menjadi bahaya. PYN ditumbangkan, R7 di arah belakang. Wizz King berhasil mendapatkan satu dari Flabdi, dan sedangkan kasih bakal coba difokuskan oleh seorang Pisiko. Satu didapatkan, Gelis dari seorang Arik Rimo, down. dan Obaikan. 2 hilang dari tim Arkeosi. Para Brand Esports fokus ke arah base dan ini bencana. Lihat, Brand Esports take the game to, oh my god. 40 Om Wawa, what happened for this game? Satu sama out, sayang sekali, cukup terpleset seperti di game yang kedua ya Om Awa. Ya, dan juga kayak kalau kita lihat dari game kedua tadi Brand Esports mereka kayak lebih siap juga ya untuk setelah berhadapan dari game yang pertama. Kita lihat mereka cukup dibantai. Saat melawan Burmese Gold,
Ketika game ketiga mereka baru nge-ban Diki ya. Benar, di game ketiga baru nge-ban Diki. Sekarang mungkin aja mereka akan langsung nge-ban ke arah hero ini ya, Sylvana. Oh nana. Salah gini lagunya. Sylvana oh nana. Nana. Ararki Hoshi pasti jadi juara. Indonesia nomor 1 Indo Pride. Iya. Yang A dong ujungnya. Oh iya salah. Opung. Kenapa Opung? Mukanya gelisah sekali. Coba Opung jelaskan ke kami apa yang terjadi. Kenapa? Aku lagi melihat nih, kenapa Benedetta belum ada di band gitu loh. Ini mau diadu sama Ararkioshi. Nah, kan? Baru dibilang. Keluar. Baru Baru dibilang hilang. Mungkin mau diadu tapi ternyata sedikit kalkulasi yang cukup miss dari tim Brand Esport tetap tidak mau untuk melepaskan Benedetta. Opung. Soalnya tadi Opung mau pas lagi ngedrop mukanya mengkerut gini. gitu. Tapi sebentar. Kan memang gini bukan? Semuka tapi ya. Gimana? Efek aja. Ya, tahan tali. Aduh. Yang ngeluarin ikan pinggang dan orang tua. Tapi kali ini Cloud-nya yang diamankan. Oke, respect. Respect terhadap Katsushi dan bahkan Ararkioshi tidak akan mengamankan Cloud. Di sisi lain terbuka untuk Sylvana. Apakah Sylvana akan menjadi first pick-nya kali ini Opung Wawa? Belum tahu sih, Lancelot bisa jadi first pick-nya. Masih ada Matilda juga, jadi masih cukup luas sih. Game kedua tadi Cloud jadi First first pick-nya. Ya, mereka langsung ngamanin. Respect bro. Di pick selanjutnya baru mereka tadi nge-pick Sylvana. Tapi bisa jadi Ini sih mungkin sekarang Sylvana. Seperti permintaan Opung. Ini ada baku hantam antara Lancelot saat ini. Bisa banget, bisa banget. Siapa yang ngamanin Lancelot? Matilda juga terlepas sejauh ini. Atau ada hero-hero unik lainnya. Ingat, ini Ararkioshi. Sebenarnya Brand Esport, mereka punya hero-hero yang di luar nalar, out of the box. Tapi ternyata Wow, Matilda. Matilda ternyata. Berarti Sylvana bisa diambil nih Opung. Yap. Sylvana bersama dengan Yuzong. Yuzong sih yang cukup ngeselin tadi. Sylvana di tangan Saiko ataupun Vin nantinya juga ini akan pasti akan sangat berbahaya sekali. Ayo dong Sylvana mungkin akan diambil juga. Aku lebih ke Johat arah masih ada. Sylvana ke arah Saiko Vinnya tuh kayak tetap match damage. Yap. Atau enggak match cover Yuzong kan, bener kan Yuzong. Sylvana Yuzong. Sylvana. Iya, Sylvana Yuzong aku sih. Bisa acak-acak backlaner. Bisa ngejar-ngejarin orang yang ada di belakang. memaksa orang untuk nama Purify Tuh. juga. Yap, Sylvana Gila, Yuzong. bener kata Opung loh. Jauh head tapi terbuka. Aku hari ini pinter nebaknya bener. Tadi minum apa tadi? Aku dulu ada yang bilang Sylvana Yuzong. Tadi habis minum apa? Tadi Minum minyak ikan dia sama aku tadi. Aku harus kasih minyak ikan. yang anti batuk tuh. Kenapa saya Om kasih minyak krem? Kan? Saya jadi begini nih Om. Kering. Oke, tapi di sisi lain dari Brand Esports harusnya Lancelot lah. Lancelot, wah dia ambil Lancelot sih bakal di counter habis-habisan harusnya ya. Coba ya. Mereka berani nggak buat ambil Lancelot Ya. sekarang? Karena secara pride-nya buat brand sendiri adalah mereka sangat pede dengan Cloud Easy. Siapapun lawannya mereka, udah lah. Kita percaya dengan Lancelot yang sudah Savage di MU sejauh ini. Fighters ya. Oke, ada Baxia. Baxia dan juga Lancelot. Sepertinya masih shadow pick aja. Udah diambil. Udah ya. Udah dia pindah diambil. soalnya tuh. Oke. Wah. Pindah sudah Saiko sekarang. Tuh kan langsung di kontes nih. Ini kayaknya ngambil satu sih enak sih. Tapi siapa yang bisa lawan Baxia sekarang? Karena Baxia bakal tahu decide buat ngelawanin Yuzong. Iya soalnya Prof Dezi yang pakai. Betul. Jadi Chong. Oke. Oh, nice. oke. Akhirnya penampilan dari Psycho dengan Chong-nya. Chopflicker. Nah, Chopflicker. Coba kalau beneran ada. Soalnya aku nggak tahu sih bisa jadi ditaruh di side untuk Whiskey. Iya bisa jadi. Bisa jadi tapi aku nggak tahu. Bisa jadi tapi menurut aku sih lebih baik cowoknya untuk Psycho, Sylvana untuk Fit. bener. Betul. Mana untuk Fit? Kayak tadi dibales. Ya. Dibales ini loh. Lah kamu Purify, tangkap pala kau. Karena gini, dengan brand e-sport mereka mungkin pilih Lancelot, mereka merasa cukup kuat dengan Lancelotnya, tapi dia itu adalah milih hero. Yang dimana milih lawan milih itu pasti cukup oke. Kalau Yap. milih lawan Reds itu agak serem ya. Tadi Agak kita serem. lihat Cloud-nya bisa bebas bergerak, kenapa ya? Karena lawannya milih semua. Yes, benar banget. Dan Oke. tambah, untuk nangkap seorang Cloud sulit banget. Walaupun sudah diejam-ejam tapi masih bisa kabur. Bahkan sebenarnya Katsushi itu tadi nggak terlalu main. Dia tuh lebih ke arah follow up doang damage-nya. Terus dia atau nggak assist doang di game sebelum ini. Tapi Ribonya yang bermain, Alisnya. Ribo second strikernya mendadak langsung nongol ke permukaan dan seperti ada target band di sini ya. Udah ada Atlas juga yang langsung dihilangkan loh. Ya kemarin Atlasnya juga bagus sih. Dan maksudku ya Burmis sih kalau nggak salah. Burmis Iya. bisa pakai Atlas kemarin.
Sorry. Alice bisa menjadi target ban untuk RRQ Hoshi mengingat bahwa tadi Ribo dengan Alicia sudah 2 kali berturut-turut dipakai dan tetap itu bisa menjadi salah satu kartu kunci. Benar, untuk e-sport aku membawa setuju. di late game. Alice untuk sekarang. Iya. Soalnya kalau enggak ya di kontes Alice dipakai buat Whiskey. Alice kan? bener aja. Iyalah, soalnya apa? Vector sampingnya udah kuat. Dia udah Platisinya udah pakai tank kuat ya pasti. Lapukah dibuat? Oke, Roger ternyata. Oke, Lapu. Kalau Lapu atau Harita? Enggak lapu sih. Tapi mereka sejauh ini emang Enggak benar-benar belum ada yang One-one. untuk range-nya loh. 1-1. Oh iya benar ya. Ini masih melee, masih 3 orang. One-one. melee. 1-1. Tapi gak ada masalah sih sama. Oke. Win-win. I told you. Oji told you. Win-win, oke. Win-win Ini buat Oji, di kamu duduk side. di tempatnya Om Wawa aja. Kenapa? Oji udah pinter loh. Sulah. Kagak, Oji itu pintar tergantung situasi kondisi. Tanya Om Wawa. Minum minyak ikan. Dia dekat orang pinter ya. Pinter juga dia. Dekat dukun jadi dukun dia. Dengan Kornet tadi goblok, berarti Kornet goblok ya? Kenapa saya begini jadi? Hayabusa tapi diamankan. Oke, jadi wow, Ada sebentar. side-nya Hayabusa sih harusnya. Side-nya Hayabusa. Bentar. Mohon maaf nih. Side-nya Hayabusa, Pak. Selena. HC keluar. Bentar. Selena. Selena Hayabusa. Matilda. Wah ini empuk banget bro. Dan ada Hellcat untuk last pick bagi RRQ Hoshi. Berarti mereka kalau sampai ada mau datang Hayabusanya. Yap. Quad Shadow tinggal dimatiin lampu dan bisa pulang. Oke, sementara tapi kalau untuk lane-nya apabila One ketemu dengan Hayabusa agak sedikit ribet juga nih jadi. Ini sih kalau aku dari draft pick ya. Draft pick ini udah Haraki Hoshi sih. Betul. Aku draft pick udah Haraki Hoshi nih. Tapi tentunya kita bakal lihat ada dari caster prediction nanti dari Opung Wawa ya. Wush, masih bersama Ribo, Artezi, Lasti dan juga Flaptezi. Iya, itu tadi ada sudut kiri dan sudut kanan ada R7 Whisking, Psycho Sin dan juga Finn yang masih mengisi bangku line up dari hierarki Hoshi. Yes. Right. Dan sesuai juga perkiraan dengan para caster kita tadi bawa cukup banyak draft pick kejutan. Hellcat akhirnya muncul di M2. Yes, ya Hellcat loh. Perdananya dia muncul di M2. Muncul akhirnya. Bukan hanya itu aja, kita hari ini benar-benar akan siap masuk ke dalam in-game. Dan kita bertiga sudah memastikan kalau prediksi kita ke arah Ararki Hoshi dan ternyata Hayabusa di arah side lane. Dan lihat para pemain dari tim Brand Esports ternyata Lastinya yang menggunakan Matilda kali ini 40. Iya, di bagian tengah Psycho udah ngambil posisi di dalam rumputan. Lastinya udah mulai mendekat, mau digetok kah? Nah lo ketemu kan? Ketemu aja silaturahmi di awal-awal, masih terjalin baik. Hanya saja spiralnya udah dikeluarkan, terputar-putar, tergulung-gulung lah Lasti di Bener banget, mau dikasih tahu lagi, mau dibalesin loh. Lo tadi sama gue kayak gini nih, gue kasih tahu lo ya. Lo main gini langsung ada telur dadar di sana. Ada Psycho bakal coba untuk mengganggu, Lasti memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada satu trap yang berhasil mendapatkan 1 buah red buff kah? Oh tidak, masih ditimingin sama seorang Sin. 2 purple dan juga orange buff udah didapatkan. Oke, karena dulu juga track record dari Sin sendiri juga cukup baik ngomong Hellcat-nya. Hanya saja sekarang Psycho masih level 1, ada lele terbang, untungnya bisa dilewati ya. Yes, dia menggunakan flicker untuk mundur dibandingkan dia harus mengorbankan jiwanya karena kalau dia terpick off, visionnya bakal bebas banget ya Opung Wawa. Iya, dan ini ada yang aku notice ya dari arah minimapnya adalah bahwa bagaimana pertukaran terjadi. Kalau kita lihat tadi Hayabusa ngelawan Yuzong di top lane, Hayabusa turun ke bawah mau tuker lane, Yuzongnya ngikutin. Iya. Yes. Jadi mereka langsung tuker cepat. Yes, langsung ditukar kembali. Tapi kali ini Whisking bakal coba untuk farming dan harusnya lebih enak lagi karena Baxia tuh melee. Dan Baxia bukan tipikal kayak hero seperti Hayabusa yang bisa nge-dive sedikit Benar. dengan Quad Shadow-nya. Jadi kayak Lele. Tenang aja. itu flower. masih ada bunga-bunga indah. Bunga-bunga. Whisking masih bisa melakukan farmingan juga, solo pen-nya dikeluarkan. Hanya saja ada lele yang keluar dari dalam tanah langsung ngegigit telapak kaki dari Bentar, One. Kapten Z, kalau coba dipaksa, Finn ke arah sana dan Dantes Fall udah mulai gelap, gak kedengeran apa-apa. Masih bisa first spot didapat oleh seorang Sin. Lihat, 1 kali garukan, menemukan seorang piu. Oke, Flapsy berubah aja menjadi bandar
dalam berputar ke bagian bawah, ditabrak Kah Hyuzongnya, untung masih bisa Tuker lagi, betul. Lihat, Rico langsung dari seorang Wang Wang ke arah bawah. Tapi R7 bakal fokus ke arah seorang Lusty. Apakah bakal ada follow up damage? Tapi ternyata ada Saiko di depan sana. Mencoba diusir mundur ke arah belakang, terlalu panas. Ternyata Oli dari seorang Flazy. Dan memilih untuk ke arah top lane harusnya dari R7 karena Hayabusanya udah mulai free dari seorang Rimu. Ya, ini ada beberapa detik waktu yang dikorbankan juga ya untuk melakukan ataupun berpindah side seperti itu loh. Ini bagian Turtle juga udah mulai. Ini bakal dia. didapatkan dan ternyata kombonya dari Saiko dan Finn berhasil mendapatkan 2. 1 poin tambahan langsung ada crossbow of tank harusnya dari seorang Whisking dan ternyata dapetin seorang Flatnessy. Double kill, Whisking di bot bukan kaleng-kaleng. Yoi, udah ada crossbow tank tadi yang keluar, mendapatkan 2 orang sekaligus walaupun mereka nggak mendapatkan ke arah turtle-nya, tapi R7 cukup tebal untuk bisa dirubuhkan oleh Ribo. Tapi Saiko memilih untuk mundur karena ada 1 buah PTP Execution yang di-miss. Berhasil dihindari, Lusty menabrak, tapi sayang sekali bukan Kalpusi yang berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Yes, tapi dengan melakukan rotasi yang cukup panjang tadi, Hayabusanya ada space akhirnya untuk bisa unggul secara level. 1 level dia unggul atas R7 yang harus bertukar posisi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah kembali lagi untuk ke top lane. Tapi kali ini setup akan dilakukan oleh RRQ Hoshi dan semoga mereka bisa mendapatkan incaran mereka yaitu Hayabusa. Ya, itu tadi yang udah belum sebutin juga di awal karena mereka akan mengorbankan waktunya ya untuk berpindah tempat. Nah, lo dicolok lagi, mau jadi apa? Udah jadi anti lompat tarik peluru, dilemparkan di ujung sana. Ada Black Dragon Form tapi pergi aja, terlambat sudah aksi dari Baxia, sudah bubar semuanya. Dibalikin keadaannya, bahkan mereka berhasil mendapatkan 1 buah seed. Ini bukan menjadi hal yang bagus banget, tapi dua mereka langsung ke arah seorang Lusty. Udah gak punya Purify lagi, gak ada follow up damage, tapi Saiko terkena Tone Rose lumayan sakit damage-nya dan harus mencoba untuk menjaga purple buff dari seorang Sin di arah bottom lane. Oke, dipaksa mundur untuk R7-nya. Hanya bisa melihat dari luar, outer turret mulai berubah menjadi Vandalem lagi. Soul Unity udah diaktifkan, berputar, masih menabrak juga. Udah ada Imperial Justice, terkena kah? Udah ada Phantom Execution sedikit lagi. SP yang dimiliki oleh Finn, apakah Finn bisa bertahan? Tapi ternyata tidak, udah ada Reventless juga dikeluarkan. Pertempuran terjadi, R7 sedikit lagi SP-nya bertahanlah. Nah, ternyata masih bisa diculik. Ini bahaya banget, kerugian yang luar biasa untuk tim RRQ Hoshi. Dia udah dapetin 1 turret, dapetin Sin lagi kayaknya di arah middle. Ternyata udah mulai Dark Knight's Fall, gelap, nggak kedengeran. Dimana seorang Sin berada memilih untuk mundur dan ke arah bottom lane recall. Wah, itu R7 dapetin Finn, dapet turret di atas tuh rugi banget loh Pungwawa. Iya, kayak dia langsung ditabrak juga komit dari brand e-sport yang memang mengkalkulasikan kalau mereka bisa mengembangkan 2 pemain sekaligus meskipun kena Imperial Justice tapi bisa dibalikin. Ya karena item dari seorang Finnnya belum membudi, tapi dari Lusty memancing keributan dengan Seeker Lemon. Wah, Seeker Lemon, udah apakah bakal keluar? Siaga 1 udah keluar tadi Opungwawa. Udah dipanggil lah pula tuh ya. Ini udah dipanggil nih ya kan, aji-ajannya legenda, bukan sembarang legenda, tapi ternyata R7 langsung mencoba untuk menuju ke arah top lane. Bakal coba fokus, bakal coba diganggu Ribonya, tapi di arah mid lane gak berhasil mendapatkan seorang Lusty. Masih ada Purify, bakal coba diantar Bali. Ternyata di sana yang terkena damage cukup banyak. Darkness Fall langsung ditunggu, tapi ternyata oh my god, apa yang terjadi? Terkena arrow, sayang sekali para pemain dari tim RRQ Hoshi. Akhirnya masih mendapatkan 1 buah poin tambahan. Kalau tadi nggak kena arrow, itu mungkin dari seorang Kaltus yang tumbat. Aduh, ini insting dari sisi ini udah bagus banget, tapi sekarang Jack Kudonya belum mau dilanjutkan dengan ada Way of Dragon karena cukup riskan, cukup berbahaya. Ada stiker lagi yang dikeluarkan, cukup memancing lagi. Apa yang terjadi dengan Phantom Execution? Udah Tone Rose juga, tapi Imperial Justice terkena ke arah 1 orang. Masih bisa digagalkan oleh anak-anak brand, sayang sekali. Gak ada yang follow up, gak ada yang mengawal seorang Finn. Bahkan Saiko pun harus memilih untuk mundur karena damage terlalu sakit. Bakal coba dipaksa, Ribonya lihat crossbow of tank udah ada, tapi kali ini langsung ada Shadow gitu dan ternyata crossbow of tank dari seorang Westgate langsung mendapatkan 1 harusnya dan memilih untuk mundur. 1 untuk 1 di arah top lane, keuntungan untuk tim RRQ Hoshi. Tapi RRQ Hoshi lihat di bawahnya kosong, nggak ada cover. Mas Bray agak-agak. Aduh, tapi one-one-nya cukup pinter sih tadi, Whiskingnya cukup pinter dia, walaupun tadi point weakness-nya udah lepas semua, cuman tetap dia mengeluarkan basic attack-nya agar di saat crossbow of tank-nya aktif itu udah bisa fix untuk mendapatkan 1 poin kill gitu. Ya, ditahan dulu biar lebih secure lah ya. Iya. Lebih secure 1, tapi di sini PR dari RRQ Hoshi cukup banyak kalau mengingat bahwa mereka harus kehilangan bottom lane seperti tadi. Berarti dia adalah 4 lawan
5 berarti. Karena satunya tuh kosong banget, gak ada yang jaga sama sekali. Oke, tertangkap satu orang. View bakal coba di follow up oleh seorang Seven. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle diamankan. View masih bisa selamat. Oh my god. View-nya masih bisa kabur. Sedangkan Kazuzi langsung ke arah belakang Whiskey yang ditumbangkan. Satu kali sabetan. Mas Aiko udah gak ada yang lawan lagi. Pisiko juga harus tumbang. Kali ini RRQ Hoshi terkena pressure cukup jauh. Dan bahkan dari yang harusnya dapetin satu buah keuntungan jadi kehilangan 2 playernya, Pak Pulung. Sayang sekali tadi udah ada hoki setahun yang mulai digunakan lagi oleh View-nya. Dia selamat dari area pertempuran. Semakin kecil lagi area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Sayang banget, sayang banget. Wah, bahkan Ribonya bener-bener dia tahu dia di pressure. Dia kabur kiri kanan, depan, atas, bawah, belakang. Kali ini dari tim RRQ Hoshi bener-bener kehilangan 5 turretnya. Oh my god, ini satu hal yang sulit untuk RRQ Hoshi. Lihat sini bener-bener diajem-ajem, diejam-ejam. Bahkan sini tak dikasih kesempatan untuk farming, Pak Pulung. Tertinggal 2 level loh untuk sekarang dan ternyata ada game pause kembali ya teman-teman yang ada di luar sana. Yuk. Spin harus mundur, flat shot, almost is never enough. Hampir saja dan ternyata lelenya diamankan oleh seorang Pisiko kali ini yang berhasil menyelamatkan seorang PYN. Wow, baik cepet banget aksi yang dilakukan oleh Saiko di mana dia melindungi pergerakan dari Finn yang dilemparin dengan Abyssal Arrow. Hanya saja tekanan demi tekanan kembali hadir, semakin kecil lagi. Hanya ada 3 inhibitor turret yang menjadi area pertahanan dari RRQ Hoshi sekarang. Wow, bukan sembarang pemain tapi kali ini Riwo. Lihat, dia udah punya item sedikit demi sedikit. Udah masuk ke menit yang ke-9. Walaupun dia terpick off 1 kali, but it's okay. Dia masih bisa bertahan dan Riwo memang bakal difokuskan untuk seorang diri. Dengan emblem 1-by-1 situationnya, dia tidak akan bersama kawan-kawannya. Mungkin dia bakal follow up aja di belakang, cutting argumen tim RRQ. Tapi dia bertahan, sekarang suara Lastin. Gak ada follow up lagi dan lagi. Agak sedikit miskomunikasi dari tim RRQ Hoshi sepertinya untuk kali ini ya, Opung. Ya, agak berat dari mereka juga tampak kalau mereka gak mau terlalu komit. Agar tidak terculik, agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sementara untuk brand sendiri ketika mereka sudah melihat hal tersebut, mereka semakin memaksimalkan peluang mereka untuk bisa menculik satu demi satu. Yes, benar banget. Tapi scene-nya hati-hati. Di situ ada Hayabusa, hampir bertemu di arah mid lane. Udah mulai coba dibuka visionnya oleh seorang Pisiko dan Pisiko bakal berada di garis depan. Salah satu orang yang bakal membuka vision untuk tim RRQ yang membuat mereka akan kalon kali ini bisa diamankan. Lasti udah pada mulai datang. Kali ini RRQ Hoshi udah mulai menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Pisiko memilih untuk mundur dengan 1 buah flickering langsung, belum ada data yang dibuka oleh seorang Sin. Langsung ke arah belakang, dia terlalu besar, masuk didapatkan. Tapi crossbow berhasil mendapatkan 1 poin tambah dan di sisi lain membuat netralisir war. At least langsung ada 1 buah yang Hayabusa dengan Shadow Kilo. Dan ternyata nggak bisa di follow up. Lasti udah masuk, udah mulai balik kembali. Para tim RRQ Hoshi harus mundur. DPS terlalu hilang, DPS terlalu sakit. 2 hilang. Oh my god, Lasti masih mau lagi. Gak berhasil ditangkap oleh seorang PYN. Dan ternyata Whisking memilih untuk buying time. Kali ini Whisking yang save the day. Whisking. Kalau nggak ada Whisking, mungkin nggak ke distract dari para pemain dari tim Brand Esports. Waduh nih ya, Whisking pun sampai masuk ke dalam rumputan yang ada di bagian terkena efeknya, tapi terkeluar ditabrak lagi, dikeroyok habis-habisan. Ada high end ini dimiliki oleh Ribo. Selesai sudah Whisking untuk waktunya ngebaying time dari tadi, tapi ternyata sekarang kita lihat aja Phantom Execution-nya, Tonrose-nya, segitiga bermuda sakit banget. Langsung hilang di telan bumi loh. Ini mau nggak mau mereka harus melakukan sprint bersih dari sini. Cuma mulai gangguin dari Dark Knight Falls. Ketika dia di robbing, Dark Knight Falls kabur. Romi lagi ke atas, clear lagi. Kalau mereka udah mulai lord Dark Knight Falls untuk ganggu aja. Itu harus dilakuin sih, karena kalau enggak ditakut-takutin aja brandnya, jangan ditimpat. Karena mereka lagi kalah power tuh kali ini Oppo. Betul. Lagi ketinggalan banget sih kalau kita lihat dari segi item-itemnya tadi. Bahkan level sendiri ya, antara Sin dan juga Kalzi ada 3 level perbandingan di sini gitu loh. Level 15 dan juga level 12 dari sisi item tadi udah punya apa juga ya, udah punya Endless Battle, Raptor Macet juga, lalu ada Heptasis juga. Ini membuat kekuatan dari Kalzi itu sendiri ya jauh lebih unggul daripada pemain-pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi gitu. Kalzi sebenarnya kalau slotnya nggak ting-ting-ting ya. Tapi Iya. dia on point. Dia on point banget tau. Bukan ting-ting-ting.
kan ada yang fast hang banget kan? Ada yang fast hang. Nah dia tuh nggak yang tipikal ting 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 kayak Ini gitu. fast damage sih kalau kayak begini jadi. Iya Om nih dia Langsung tadi nge-burst. masalahnya nge-burst Lihat, banget. Risiko udah berada di arah belakang. Wah coba Dante Fox dikeluarkan menuju Oke. ke arah seorang Courtesy. Masih bisa bertahan, bahkan Sin yang tumpakin. Oh my god, Sin hilang lagi dan lagi para pemain dari tim Ararkiosi. Kali ini gak berhasil mendapatkan satu Super pengetahuan. Bahkan PYN yang tumbang. Ada Oh my SM di God. luar sana. Double kill Ribo. didapatkan, Ribo masih mau lebih. Oh my god, ini bisa R7. bercanda. SM ditumbangkan. Tersisa seorang Whiskey yang akan mempertahankan Whiskey. satu base terakhir. Tapi ini gak mungkin. Whiskey Terkena. terkena lele. Para pemain dari tim Brady Sport puzzle. Dan tadi kita terkena wipe out. Brady Sport mengamankan game yang ketiga. Oh my god, ini dia game ketiga jatuh kepada Brand Esport lagi. 2-1 skor sementara. Oh my god. Mumet kepala. Oh my god. Ayo. Ya, dan gimana ya? Dari brand sendiri mereka pede loh. Mereka pede banget dengan pilihan-pilihan mereka gitu. Mereka nge-ban Lancelot mungkin sekarang ataupun Cloud. Ya Esmeralda masing-masing sih, pasti masih ada yang lepas ataupun nanti Esmeralda, ya Esmeralda. mereka mau ngadu besar-besaran aja sih di sini. Ya, ini better diadu kayak di game yang pertama tadi. Yang dimana ada Cloud yang berhadapan dengan Lancelot dari Brand Esports dan Cartesi. Kembali akan menjadi jangkar untuk Brand Esports, sedangkan Arkeho sih satu game saja untuk bisa memaksa masuk ke dalam game terakhir. Game yang kelima masih diskusi dulu, karena di sini sangat-sangat menentukan sekali apakah mereka akan melepaskan Esmeralda yang bisa saja dipakai oleh Ribo nantinya, atau mereka bisa ngebuang salah satu antara Cloud atau juga Lancelot. Tapi apakah better untuk membuang Lancelot dan membiarkan Cloud-nya di-pick oleh Brand dan mereka bisa mengamankan Esmeralda bersama dengan Sylvana. Ini mau nggak mau. Oh, Yuzong ternyata. Oke, ada banyak yang terpas. Lancelot diambil, mungkin Cloud-nya bisa diamankan oleh Ararkiosi. Ada. Begitu juga sebaliknya kemungkinan. Ya, dan bonusnya adalah Arkehosi mereka bisa mendapatkan Esmeralda juga. Iya. Wah, Cloud-nya kebuka cu. Dia adu besar-besaran. Memang Lancelot diadu, kebuka, sama kayak game ada satu. Cloud juga kebuka, Esmeralda Gak, juga tapi kayaknya kebuka Brand- sejauh ini. Brand, Matilda. Cloud. Brand Mereka, Cloud. mereka bisa Matilda dulu sih. Dia nggak itu Maltina. Cloud dia. Oke. Cloud. Lah. Oke, sudah Cloud pakai ternyata. lama ya. Cloud untuk pick bagi Brand. Cukup menarik tadi, memang Cloud-nya licin juga dan bahkan bisa membalikan keadaan tadi dari kalah 1-0 jadi sama juga. Dan Esmeralda jadi sama dengan Matilda. Iya. Oke. Aman, Nah. aman. Tenang aja aman. Ah, Jadi siap potongan sih. iya. Udah siap. Yang penting semangat tukang Indonesia dulu. Untuk itu semua urusan belakang. Iya, yang penting kita semangat dulu Lihat, ya. Esmeralda sudah diamankan kali ini oleh tim Ararkiosi. Esmeralda, Cloud-nya melawan Esmeralda dan juga Matilda. Dua hero yang cukup sangit. Ingat, Ararki berjuang dengan seluruh jiwa raga, tumpah darah, keringat, semuanya udah diberikan sama dia. Dan kita yang di Indonesia tinggal wajib mendukung dan mensupport apapun yang terjadi, apapun hasilnya untuk tim Ararkiosi. Yap, ini dia siapa lagi udah ada Chow dan juga Baxia. Ditahan Esmeralda seperti yang untuk kali ini. Iya, Baxia yang selalu muncul juga sekarang untuk menahan ya, kayak hero-hero yang bisa memiliki gain life. Karena dengan adanya Baxia mereka akan memiliki potongan 30% untuk Yap. gain life terlebih dahulu pasifnya. Ya kan, nggak perlu beli NOD. Nggak perlu. Bisa sih beli NOD juga teman. Bisa ditambah, bisa Lumayan, akumulasinya kan? itu 30 aja udah 30 alhamdulillah cukup, gitu ya. loh. Untuk di early game terutama agar Esmeralda-nya nggak terlalu sakit lagi untuk bisa nge-gain life. Aduh, ini adalah Aima. Ini untuk dari Brand Esports sendiri mereka emang ngelihat apa yang diambil, di counter lagi. Sementara untuk Ararki, apakah akan core utama? Oh, Eudora ternyata sekarang yang akan diambil secara langsung. Iya. Dan Lihat, lo lihat deh, Eudora. tapi gue suka sih Eudora. Gue nggak tahu kenapa Tanknya dari tadi Pisiko. nggak ada. Kenapa? Karena Eudora di sini tuh bisa buat memberhentikan Cloud ketika sedang mencoba untuk melakukan blessing duel. Ini Ini lagi nyoba juga, dan bisa di stun. ditambah lagi ya, Opung Wawa ya. Ini bakal dipakai lagi dari brandnya.
brandnya tadi pakai Matilda tank kan, dipakai nih kali ini sama Pisiko. Dan Finn-nya bakal dengan Eudora. Tapi kali ini harus ngamanin 1-2 sideline-nya. Ingat, ini bakal pakai satu sideline lagi yang cukup kuat dari seorang Brand Esports. Apakah Hayabusa dan juga Alicia bakal diamanin? Who knows? Karena kalau misal Hayabusa kebuka, ini enak banget untuk Hayabusa. Makanin dari siapa? Namanya itu Eudora, Matilda, itu enak banget Hayabusa makan. Iya, Hayabusa betul. Tapi kalau aku bilang sih Alice yang harus waspadai sama RRQ Hoshi ya. Karena Alicia di sini bisa masuk ke belakang juga, dan kali ini Roger juga sudah di-ban oleh Brand Esports. Mereka sekarang menantang untuk scene menggunakan Lancelot karena beberapa hero dari scene kali ini sudah di-lock, Roger, Isunshin, dan kurang satu lagi yang bisa dibuang oleh Brand Esports nantinya. Wan juga bahkan sudah dibuang ya oleh RRQ Hoshi. Jadi pilihan semakin sempit untuk jungler. Masih ada Lancelot. Bener. Masih ada. Makanya kalau aku bilang, apakah bakal dikasihkan untuk scene-nya? Hayabusanya kalau mau sih Brand bisa nge-ban Hayabusa ngambil Alice. Tapi Alice juga, kalau RRQ Hoshi mau ambil Alice, akan lebih memudahkan lagi untuk Brand. Mereka tinggal buat item-item yang mengandung magic defense. Louis, Hayabusa sih. Sin ambil Hayabusa sih. Iya nggak sih? Sin ambil Hayabusa. Hayata Lancelot. Apa? Hayata Lancelot. Hayabusa. Oke, ada Khalid yang udah dihilangkan juga. Hayabusa kah? Tapi MM sih menurutku mending ambil Whisky. MM gak Kalau sih aku buat... MM Whisky. Ya dengan tipikal kayak gini MM better. Karena MM kayak lebih beresiko kecil untuk bisa dipilih. Karena dia kan ngoprek. Yap, dan Atau hanya Hayabusa. saja. Berarti kalau mau mengambil satu marksman ini akan menjadi marksman satu-satunya yang ada di RRQ gitu. Karena bisa dibilang belum cukup tebal juga untuk RRQ. RRQ pakai tanknya pakai Matilda. Pakai tadi. pakai Mereka hanya Esmeralda menggunakan juga. Esmeralda Masih Matilda ada aja Esmeralda berarti. nanti buat bisa masuk nanti ya di mid game-nya. Oke. Cuman di early game-nya memang mereka wajib buat bisa nahan. Masih ada Johet sebenarnya yang kebuka. Prioritas Johet yang jatuh jauh ya. Oh, sideline-nya Whisky pakai itu ya. Beleric. Oke. Beleric juga. Matilda, Eudora. Berarti dua support di tengah, satu kurang damage gak sih buat RRQ Hoshi? Apa ini? Ini nanti bakal apa ya? Bingung kayak gini. Kayaknya damage-nya bakal diarahin ke ini. Yang paling terakhir, siapa dia junglernya? Hayabusa nggak sih? Ya antara Hayabusa atau Lancelot atau Bruno Lancelot siapa sih. tahu. Lancelot bisa sih. Parsha Wah. Baxia kembali dari combo lama dari Wah, Brand Esports. Ribo di samping pakai Parsa bro. Iya. Ini berarti Lancelot sih kayaknya. Segala sesuatu yang bisa kasih Instant. damage besar Instant waktu kill. Beleric lagi ultimate. Karena semuanya bakal diam di lantai di tanah. Lancelot berarti mungkin Hayabusa. Hayabusa kan harus lawan lebih sakit. Tapi kali ini kita masih lihat peruntukan pick terakhir. Satu marksman jauh. Please marksman. Apa? Sebut Bruno. marksman ya? Bruno angkat win. Bruno. Bruno. Masih bisa jaga diri juga. Tapi ada Sylvana itu PR-nya. Ketika kita pakai Bruno, ketika kita pakai jungler tengah, dia pakai Kari ternyata. Retribution dan carry. Oke, carry ini agak sedikit beresiko ya menurutku ya buat RRQ Hoshi karena dia dengan range yang bisa dibilang cukup pendek dan hanya akan mengandalkan Phantom Step. Belum lagi Hero Lock yang ada 2 lagi dan lagi untuk Brand Esports. Carry. Waduh. Carry Phantom atau Step. Kari. Phantom Step dan juga mungkin sliding tackle yang dimiliki oleh Bruno ternyata mungkin ya mereka udah punya strategi sendiri dari RRQ Hoshi dengan ada Kari yang udah mereka ambil. Ya udah dengan 5 Kita hero percayain ini aja. ya udah kita percaya Kita dengan percayain mereka, kita berikan support, kita berikan seluruh dukungan kita untuk tim RRQ Hoshi. Yes, Yes. apapun yang terjadi untuk tim RRQ Hoshi, kita Percaya. seluruh sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia, talent caster ataupun siapapun kita percaya dengan apapun keputusan kalian. percaya. Kita bakal mendukung apapun yang Ya. kalian lakukan. Apapun hasilnya, kalian tetap Indonesia, kalian sudah membanggakan negara Indonesia. Mari kita buktikan juga yang di Indonesia, kita support habis-habisan. Karena produksi anak pada nobar, Yap. semua orang pada nobar, Yap. semua support untuk tim RRQ Hoshi. Dan ini dia, game keempat, game penentuan. Akankah RRQ Hoshi nge-drag match kali ini ke game yang kelima? Ataukah dari tim Brand yang akan menumbangkan RRQ Hoshi? So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papulung dan juga Oh, wow. Right now, let's go. Wow, yo. Yo dan Beleriknya tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di XP lane lebih tepatnya.
biar cepat buat dapetin level 4. Tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Marsha, dia dengan side yang harus diwaspadai karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4 dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Feather Airsack untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain karena rotasi dari Wow, hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Finn, tapi ternyata Finn bakal coba di take down. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First ball didapatkan oleh seorang Lusty. Beris oke, tadi adalah inisiasi yang cukup gagal. Beris oke, no problem, masih bisa. Masih early game, 1 poin didapatkan untuk kelas bukan seorang Kaltezi. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk di arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya. Tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu, masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Bener banget, bener bukan sembarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari R7. R7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1 buah jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba untuk mengcover seorang Sin. Sin ingat dulu tuh dia player carry banget. Dia jago banget player carry, apalagi di season 3 langsung ada basic ke arah belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk mundur dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Gak boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lusty, tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Parsha. Dia mengeluarkan Feather Airsack, gagal untuk mendapatkan 1 hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada Pew. Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltezi juga bakal nge-take out dan harusnya Turtle yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports 40. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat, tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai berasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger. Iya, ke-trigger omong. Wow, silakan. Oh, ini udah nyerang psikis juga berarti nih. Iyalah, dia sampai goyang mata-mata gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Pede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut bro, tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan Kaltezi di arah mid dan bakal coba beli untuk farming terlebih dahulu. Dia farming, habis itu dia coba untuk rotasi. Yap. Dan ini harusnya coba di cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di cutting dari Kaltezinya. Ya. Dan dengan RRQ hosting mereka punya Eudora, mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Yap. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk apa ya, Sylvania sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya, mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun absen yang dia miliki itu pasti akan sangat-sangat dihindari oleh Sylvania. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali. Berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Pisiko lihat di sini bakal coba untuk memukul mundur seorang Pew, dan Pew harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar menunggu, dan di late game nanti harusnya Sin bisa numbangi siapapun sih. Di garis depan ditumbangi dengan gampang, tapi untuk bawa Drake game ini ke late game tanpa Sinnya ter-pick off atau tanpa Sinnya terganggu, itu yang susah. Betul. Dan juga Ribonya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellery kemana diikutin sama Ribo sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk RRQ bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, ada Lusty yang memancing-mancing, Peu setengah lagi darahnya. Tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja. Tapi cowoknya udah mulai tumbang, baik sekali. Pertempuran masih berlanjut, Eudora pun harus tumbang. Tapi untuk Peu-nya sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang. Malah langsung tertangkap juga ke arah Whisking. Memilih untuk mundur dari seorang Sin dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi, keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down, dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kaltezi, dan dia tidak bisa menggapai Kaltezi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah orange box terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk team fight. Tenang aja, dia butuh timing, dia butuh waktu ya Pum. Ya. Apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke mid game, late game.
Wow, ini Blazing Blade-nya oke. Masih bisa tertutup dengan adanya bush yang ada di dalam, Om Awa. Belum terlalu berasa. Ini Iya. karena di early game, tapi di late game nanti tuh bakal berasa banget. Sudah bisa dipastikan. Sin masih butuh Fami terlebih dahulu di arah bottom lane. Bagiannya bakal coba dihajar dan langsung tertabrak Flores sama Psycho. Diikat, tapi Sinnya masih terlalu jauh. Platisinya bakal tumbang harusnya kali ini dan langsung ada roda dan tidak bisa bertahan. Langsung meleduk bala di hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini Ararkiosi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk menumbangkan Flatus yang dari game sebelum ini nyempulinnya. Nah, Ujubillah menjalin. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi ke bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu yang dibutuhkan oleh Ararkiosi. Gimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari brand. Tapi tadi lihat Stannya berhasil menyelamatkan diri dari kawan Ararkiosi. Kali ini langsung berhasil duet ke arah belakang. Di cover semua arah Pisiko. Pisiko menahan semua damage. Dan lihat, bakal coba dipanggil kembali Finnya. Fin, sini Fin. Kita petir bukan sembarang petir Fin. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esports. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7, Kaltezi memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali Oh shot my malah seorang Fin. Tapi God. sayang sekali. Sini di arah mid lane. Difokuskan, diajar Finnya. Di killing spree itu. Oh my god. Ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur. Pisiko Sakaratul Maut. Dan bakal coba di-dive di dalam turret. Double kill. Looking for triple kill dari Kaltezi. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing Duel yang dikeluarkan kembali. Whisking bisa nggak dia selamat satu hit terakhir? Tapi malah terkena Very Rise Strike di bagian belakang. Oh my god, ya ampun apa yang terjadi? Satu outer turret yang ada di mid lane akan segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat paling star punya lompat ke bagian depan. Tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Sudah. Satu persatu tumbang. Ararkiosi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit. Dari Ararkiosi harus sabar, nunggu momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brand Esports mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Kaltisi bebas banget tadi dengan Blazing Duetnya, bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi gap, itu sudah terpaut damage yang besar sih. Iya, ada dua level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya rotasinya mereka selalu bertiga. Selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di saat terculik satu, itu tuh merembet abis sampai ke player-player yang lainnya gitu sama Wan. Soalnya yang keculik Sin. Iya, dan sekarang bisa turun lagi tapi ternyata mencari support dan sekarang belajar dari dikeluarkan kembali. Sakit banget. Apakah kali ini bisa ternyata dia mati? Oh Akhirnya Kaltezi tertumbang. Bakal coba dibalikan keadaannya. Kaltezi nggak bisa melihat damage untuk panjang. Langsung ada Sin di sana, dirontokin. Gak dan langsung hilang. Double kill dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh tim Ararkiosi. Fin dibalikan keadaannya. Satu tertangkap, dua hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin. Karena kalau misal ada Ribo, Sin bisa di take down. Ini nggak boleh sampai keambil juga dari Sinnya. Dia harus pulang. Dia harus farming lagi. Karena dia udah nggak ada yang cover. Kali ini Ribo menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengkaji? Lihat burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau. Sini kau burung, nih ku selepet, kau ku tarik, kau langsung ku cabuk. Oh, tapi udah ada PU juga. Ingin menombak sepertinya tadi. Masih gagal, masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh Ararkiosi. Ayo, come on bro, Masih come on, bisa bro. lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan Ararkiosi dan Sin. Menuju ke arah 6.000 gold ke arah Endless Battle harusnya untuk hari ini. Endless Battle, F7 ke arah Calamity. Sedangkan dari seberang itu Kaltezinya udah menuju ke arah sayap. Waduh, 7.000 berbanding sekitar dan sekarang pertempuran kembali pecah, itu dia, udah ada revelasi dibuka tapi sedikit lagi SP tapi masih bisa bertahan Flamsy-nya, sayang sekali, PU-nya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa kabur juga, dikejar oleh Sin berhasil mendapatkan satu orang, untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang, tapi untuk Fin-nya dan juga 3 orang lainnya, Sin bisa kabur ke bagian belakang, Kaltezi-nya dikejar kali ini, dan lihat masih coba di cover, masih ada Whisking save the day, Kaltezi juga bakal coba menyelamatkan seorang Whisking lagi, tapi ternyata di sini Sin-nya yang menyelamatkan seorang Whisking. Kaltezi mau ngamanin Whisking, tapi ternyata nggak bisa dan bagus banget dari Sin-nya. Ketika Whisking-nya cover, itu Sin-nya nggak mau ninggalin Whisking. Karena kalau Whisking-nya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sin-nya juga bisa ditumbangin. Ini
Luar biasa sekali bagaimana tadi dua orang tersebut saling cover, saling melindungi. Adalah hal baik lagi kita lihat. Kemon RRQ kali masih bisa 14-8 poin sementara. Yuk bisa yuk. Pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final pokoknya RRQ. Masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Eh. Psycho. Dan di depan. Psycho. The Whale Track langsung ke arah seorang Psycho. Masih tumbangkan killing sprint dari seorang Ribo. Tapi Sinnya menuju ke arah Oh my Ribo. God. Terstun dan Sinnya ditumbangkan tershutdown. Last seorang Blazing Duet ke arah belakang menuju ke arah seorang 7 damage terlalu besar dari seorang Carter Terculik Sin. lagi. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Carter Sin. Seven. Seven masih bisa bertahan. Unstoppable. Tersisa satu orang saja. Whisking di arah mid lane. Indonesia, kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisking. Benar guys, tapi sekarang inhibitor turretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk RRQ. Kemon RRQ, yuk bisa, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turretnya? Ayolah tumbanglah tumbang. Ini late game masih bisa, tenang. Ini masih late game masih bisa, sedangkan di arah top lane para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking dan menuju ke arah Lord. Kartuzi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord, dia pengen objektif. Dan kan ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget. Dia udah punya Holy Crystal walaupun Wawa. Yes, itu dia PR. Sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kartizi. Ketika mereka bisa mengamankan Kartizi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari Arkehosi yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang. Jika ada Feather Airstrike yang dilepaskan, dan itu hanya bisa bergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh Carry, agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat RRQ semuanya sudah berada di dalam base. Mereka nggak mau terlalu offside. Mereka bakal numbangin Lordnya terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Oh, coba dihajar oleh seorang Sin. Sin langsung di arah midlane. Ya, cepat langsung Blazing Duet ke arah belakang. Mereka dari seorang langsung terlalu baik dan berhasil merupakan satu orang poin. Bin di sana tertangkap. Sin yang nggak ada yang cover. Sin, ya. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Come on, Dan Sin. ternyata mau mundur seorang view. Sin yang masih bisa bertahan. Sin. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Come on, Tapi RRQ. Bin yang sudah mulai masuk. Menuju ke arah base dari RRQ. Dan lihat para pemain Come on, RRQ berani RRQ. berfokus. Dan dia nggak peduli apapun yang Bertahan. terjadi. Masih ada Berserker Gift. Tidak Bertahan. makan. Tapi base-nya nggak bisa bertahan. Bertahan. This is it. Apakah ini bakal Base diamankan? bertahan. Masih bertahan. Tapi Oh sayang my sekali. God. Indonesia harus tumbang dan congratulations untuk Filipina berhasil memenangkan game yang keempat. 3-1. My Kemenangan God. bagi Brand Esports. Dan iya, dari pressure yang masuk dari Brand sendiri dimulai dari early phase